saya Bang ya. Ya, ketika abang tadi membacakan Alkitab itu sangat bagus. Cuma ada satu ayat yang abang nggak baca. Satu ayat aja Bang. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Coba Anda baca di situ Bang. Yesaya 43 ayat 11. Nah, inilah yang membuat teman-teman muslim yang tidak mengenal Yesus. Coba abang baca Bang, saya tambahkan satu ayat aja Bang. Abang sekian banyak, ada kurang lebih 10 tadi abang baca ayat, saya salut Bang. Saya jempol, saya enggak bantah saya Bang. Malah saya bersyukur teman-teman muslim sudah membuka-buka Bible. Terima kasih, begitu. Silakan Bang, Yesaya 43 ayat 11 Bang. Enggak, saya rasa Bang, ditanggapi aja dulu apa yang dinasihatkan Bang. Dibacakan aja ayatnya Bang, supaya enggak usah Bang, jangan usah Bang. Abang tanggapi dulu. Ya, sebentar dulu, ada Bang Juma ya, ada Bang Juma. Jangan abang melempar apa kayak gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan teman-teman sekalian. Silakan dibacakan ayatnya, Yesaya 43 ayat 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bang Suma. Siang saudara. Tadi Bang Gada kenapa turun ya? Padahal saya mau bicara sama beliau. Iya, lanjut. Bang, ini sedikit sebelum dilanjut saudara Osama, sebelum Anda masuk di data nomor 11 dari Yesaya 43 itu, baca nomor 10 ayat dulu, 11. Ya, nomor 10-nya coba Anda baca, Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa tampilkan. Ya, ada yang bisa tampilkan di ini. Yesaya 43 10 sampai 12. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan yang tidak ada juru selamat selain aku. Iya. 10-nya. Iya, jadi yang dibentuk menjadi daging itu bukan aku. Ya, jadi gini Bang Suma ya. Ketika dikatakan tidak ada juru selamat selain aku, yang kami imani itu juru selamat hanya Yesus. Nah, ini pengakuan Bapa sendiri, Bapa Elohim ya, bahwa juru selamat itu adalah Yesus. Jadi Bapa sendiri mengklaim bahwa tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya. Jadi ini cara Yesus menyelamatkan gimana, Bang? Cara Yesus menyelamatkan yaitu dia harus datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya manusia mengenal Elohim, mengenal Bapa. Ya, oh salah, itu enggak ada Yesus katakan begitu Bang. Kalau mau jadi misinya oke, jadi saya tanya Bang Suma ya, misi Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Misi apa? Hanya sebagai manusia saja, hanya sebagai mati, datang sebagai tujuannya hanya untuk mati saja di kayu salib. Silakan Bang Suma bisa jawab. Itu bukan tujuan Yesus datang untuk mati, itu Yesus Romawi itu Bang. Kalau Yesus Yahudi enggak. Itu Yesus Romawi yang dibuat oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Kalau Yesus Yahudi itu tidak mati, dirajam apalagi disalib. Jadi Yesus datang itu Bang. Ada banyak Yesus. Menurut Yesus ada banyak Yesus. Sementara yang Anda sembah juga itu bukan Yesus Yahudi. Tapi begini Bang ya, yang dimaksud dalam Bible itu hanya Yesua satu-satunya yang tercatat Bang, bukan Yesua yang lain itu Bang. Ketika Abang mengatakan banyak Yesus, banyak Yesua yang lain, itu doktrin Bang. Saya bilang itu doktrin. Paulus saja mengatakan ada Yesus lain, dan Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Sementara yang disembah oleh orang Kristen di gereja itu Yesus lain, bukan Yesus Yahudi yang Anda sembah itu. Itu dewa Athena Bang. Dewa orang-orang Athena yang saudara-saudara sembah. Gitu. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Tidak bisa juga satu kitab, dan tidak bisa kemudian satu hari ibadah. Kenapa? Karena orang Kristen bagi orang Yahudi adalah ajaran pagan, sama seperti Roma Yunani. Karena memang sejatinya Kristen itu bukan dari Yahudi intinya. Kristen itu asalnya dari Roma Athena. Loh, begitu saudara. Gimana nih Bang? Justru keselamatan itu, abang kan sudah utak-atik Bible nih Bang Suma ya. Sudah saya lihat sudah dari mulai sudah sekian tahun ini utak-atik Bible ya. Keselamatan tidak datang dari bangsa lain, keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Oh, salah. Ini menurut Bible, Bang, Itu ya. dulu. Nah, Itu dulu. coba Yesus Abang sendiri yang tunjukkan datanya di mengatakan Bible. kerajaan Sekarang akan begini, Bang diambil Suma. daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Anda baca Matius 23. Kok desamu ini, kotamu ini, kediamanmu ini akan menjadi sunyi, yang akan ditinggalkan kemudian Jadi keselamatan kepada datang. bangsa lain. Ya, oke. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu sudah dibatalkan. Jelas itu. Di mana ayat Yesus pembatalan? sendiri. Ya, oke. Oke, di mana ayat pembatalannya, Bang? Silakan Bang ditunjukkan. Kita lihat bahwa Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Matius 21 nomor 43. Anda boleh baca satu perikop. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaannya? Oke, berarti perjanjian Elohim itu sudah batal kepada bangsa Israel, ya. Berarti dia sudah tidak Ya, memberkati betul. sampai kepada akhir zaman, ya. Lah, Benar sekali, berarti betul Tuhannya sekali. Israel ini berbohong. Oh, nggak bisa. Begini. Tidak Tuhan bisa, tuh Bang. nggak pernah Tidak berbohong, bisa. Bang, setahu saya, Bang, ya. Tuhan Tidak nggak pernah bisa, berbohong. karena Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia datang ke muka bumi ini untuk menggenapi. Apa penggenapannya? Kemudian baca di Yehezkiel 5 nomor 12. Ya. Oh, jadi penggenapannya Tidak ada itu. lagi. Jadi Iya. penggenap gini, Bang. Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya, coba Anda jujur, apakah Yesus mengecam kaumnya atau memuji kaumnya? Itu dulu. Apakah Yesus mengecam kaumnya atau memuji kaumnya ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya? Ini dulu. Kalau Anda ingin data-datanya, silakan Anda baca Matius 23 dari data nomor 1 sampai data nomor 39. Anda kenyang di situ. Bagaimana Yesus menyumpahi orang Israel. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Wahai kau keturunan ular-ular, wahai kau keturunan ular beludak. Jadi Anda kemudian datang menjilat, sementara yang Anda sembah itu bukan orang Yahudi. Apa buktinya yang Anda sembah bukan orang Yahudi? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Bible bukan dari manusia. Ayo. Yesus orang Yahudi, manusia. Jadi yang saudara sembah selama ini itu bukan anak Maria yang Anda sembah, dewa agnostos theos yang dibungkus dalam nama Yesus Kristus. Mudah-mudahan Anda sadar setelah ini. Anda belajar lagi. Anda susun semua kata-kata Yesus tinta merah di dalam Bible. Anda tidak akan mengantarkan diri Anda menjadi Kristen kalau Anda ikuti ucapan tinta merah itu. Tidak ada ucapan Yesus di dalam Bible yang akan Anda gunakan sebagai alat untuk masuk ke gereja hari Minggu. Itu nggak ada. Semua itu hanyalah bisikan-bisikan dari dewa yang datang di tengah-tengah orang Athena dan Yunani, yang Paulus kemudian datang di Kisah Para Rasul 17 mengatakan, hei orang-orang Athena, selama ini kau menyembah dewa agnostos theos. Aku sekarang datang untuk memperkenalkan dewa itu. Namanya Kristus Yesus. Halilintar. Jadi yang kalian sembah itu dewa Athena dalam nama Yesus, sehingga kalian yang tertipu seakan-akan, oh Yesus yang kami sembah ini adalah Yesus anak Maria. No, Anda salah. Ya, Bang. Yang Anda sembah itu dewa orang Athena. Ya, silakan. Ya. Jadi kami Kristen itu menyembah Yesus yang datang dari surga, bukan yang dari bumi, dari surga, Bang. Apakah banyak Yesus yang datang dari surga? Saya tanya dulu, Bang. Apakah masih banyak Yesus yang datang dari surga? Saudara, Yesus sendiri mengatakan dalam kitab saudara, Matius 24 nomor 23 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Itu satu. Yang kedua, Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Sedangkan yang Anda katakan dari surga, itu bukan dari surga, tapi dari kuburan. Yang Anda sembah itu makhluk yang keluar dari kuburan. Kalau anak Maria bukan dia yang Anda sembah. Makanya ketika nanti Anda bertemu dengan anak Maria, apa kata anak Maria? Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa itu maksudnya?
Karena yang kalian sembah dalam nama Yesus dalam gereja itu bukan anak Maria, tapi dewa Agnostos Theos, sembahan orang Athena. Ya, Berat, Bang, berat. itu kan menurut Berat, Bang. itu kan menurut Bang. Nih, Bang, Nah, tapi kami itu kami fakta. Kristen. Itu fakta, saudara. Ya. Sebentar lagi Anda Kami memperingati Kristen. tanggal 25 Desember. Itu Selamat hari siang kelahiran untuk siapa? semuanya. Dewa Roma Yunani atau anak Maria punya hari kelahiran? Ini Bang Juma. Ya, sabar Bang, sabar. Ditanyakan oleh Pak Osama. Sabar Bang. Kristen ya? Ya, Izin, Bang boleh Brunda. boleh. Sabar Osama. Ya, boleh tanggapi. Sabar. Tolong ya, Ah, ya, jangan silakan, dipotong dulu ya. Bang Oke, silakan. Kulele Kristen ya? Iya, saya Kristennya ya. Bang, tadi saya mau Saya mau menyampaikan saja. Bang Jumat coba jawab dulu tentang pertanyaan Bang Osama yang tadi terakhir ini gimana? Bung, kalau Anda baca Yohanes 17 bertaburan Bang dalil jawab yang sama. aja supaya. Ini saya menjawab. Sabar, ini lagi Kamu bertanya, dijawab. saya suruh jawab. Iya. Kau coba ngerti jawab. nggak kalau Sabar, menjawab Bang. itu pakai Sabar. mulut, bukan pakai pantat, pakai mulut. Ini saya jawab nih. Oke? Dengarkan kupingmu, buka kuping sampai robek. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Mereka yang diberikan karunia Roh Elohim. Siapa mereka? Yohanes 3 nomor 13. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Roh Elohim akan ada padanya sampai tak terhingga. Paham sampai situ? Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk di situ? 1 Korintus 4:8. Ada berapa makhluk? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Apakah hanya Yesus dari surgawi? Oke, saya bisa tanya Pak Bang Juma? Bertanya lagi. Oh Bang iya, Raja oke. Apa Goda, yang salam Bang kenal, Juma Bang. jelaskan memang itu bukan bagi saya itu tidak ada gunanya. Tetapi saya mau. Oh iya, saya memang mau Bible itu bertanya musuh tentang besarnya, Bang. Musuh bisa terbesar nggak saya konten bertanya? itu Bible. Bisa nggak saya bertanya kepada Bang Juma? Silakan. Oke, bagus. Ada Ya, berapa terima kasih ya. makhluk yang keluar dari surga? Jawab. Oke, ya. Saya mau tanya Bang Juma. Bang Juma percaya bahwa percaya kepada Nabi siapa sekarang ini? Percaya kepada Tanyalah nabi-nabi. Semua Gimana? nabi kami percaya, kecuali Nabi Paulus. Nabi kami tak yang percaya. paling pertama yang Bang Juma percaya itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oh, berarti Muhammad tidak. Anda bertanya yang pertama Adam. Jangan kayak Paulus, tidak bagus itu. Cara Paulus dibuang dulu. Oke, dengar. Nabi yang paling Bang Juma percaya. Oh, Nabi Muhammad. Kalau sekarang saya pengikut Nabi Muhammad. Dengan Oke, mengikut Nabi bagus. Muhammad sama dengan Oke, mengikuti seluruh pegangnya. nabi-nabi. Ya. Oke, bagus. Pegang kata-kata Bang Juma. Iya. Oke, kalau Bang Juma percaya Iya. kepada Nabi Muhammad. Iya. Oke, Makanya apakah saya Islam. Sebentar. Apakah ada Muhammad mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi di dalam Al-Qur'an? Ya, bukan lagi nabi, dia ada rasul. Oke, di dalam Al-Qur'an ada ayatnya? Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Coba Wahai tampilkan seluruh ayat. umat manusia. Nggak perlu lebay. Wahai seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Bil Oke, kita bayyinati jawab waz ya. Oke, zubur. sekarang pertanyaan Wa berikut anzalna lagi, ilaika bisa nggak? dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Qur'an kepadamu untuk kau jelaskan kepada seluruh umat manusia. Bagus. Ini mantap. Ada Saya lagi salut, Bang sebelum Juma. saya balik nanya. Oke, sekarang ini gini. Oh, sekarang ini saya boleh nanya. Ya, silakan Bang Juma, gantian dong, gantian. Oke, silakan coba. tanya. Oke, Coba kalau saya kamu tidak tunjukkan menjawab, dalilnya. ada teman-teman Kristen juga. Oke. Apa yang Jangan ditanya? dalil deh. Saya kesian kalau saya tanya dalil. Gini. Oke. Apakah ucapan Yesus yang berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan,
sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka yang memakai namaku, Yesus Kristus, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah tergenapi ucapan Yesus ini? Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau berhasil, mana orang banyak sebagai pengikut Kristus tersebut? Silakan, pelan-pelan abang, pelan-pelan. Silakan. Oh, berarti Bang Juma bertanya tentang bahwa Tidak, saya bertanya tentang harga cabai di pasar. Oh, sorry. Pertanyaan bagaimana? Coba ulang lagi. Mulai oleng pegangan. Coba. Yesus berkata kepada orang Yahudi sebelum Paulus mendirikan sekte Kristen. Yesus di dalam Matius 24 nomor 5 ketika ditanyai, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah agar kalian orang Yahudi jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Yesus, dan berkata akulah Mesias, namanya Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasilkah banyak orang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak itu dan apa nama mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus penyesat itu? Silakan. Oke, itu adalah tentang statementmu yang tidak masuk akal. Karena kalau memakai, sebentar, saya mau jawab. Itu tertulis. Ya, saya mau jawab dengan dalil apa yang tadi Bang Juma katakan. Bang Juma baca di dalam Injil Matius 24 itu, Yesus mengatakan apa di sana? Konteksnya itu adalah permulaan penderitaan. Yes, memang murid-muridnya mengalami penderitaan. Itu permulaan penderitaan bagaimana murid-muridnya. Sebentar. Siapa yang menganiaya bagaimana murid-muridnya? Kamu jangan potong-potong lah. Siapa yang menganiaya muridnya? Saya tanya Quranmu, kamu metong kamu. Dari tadi saya ditanya kok. Santai aja. Oke, begini. Di sana itu kamu baca baik-baik. Ada beberapa konteks di Injil Matius 24 itu ada beberapa konteks di sana. Makanya ada sebelum isi ayat itu ada konteksnya. Pertanyaan bagaimana saya apa? Sebentar, murid-murid bercakap-cakap dengan Yesus Kristus bagaimana kedatangan bila manakah itu akan terjadi dan apakah kedatangan siapa? Waspadalah kepada penyesat. Berhasil tidak penyesat memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Inilah makanya kamu kalau membaca Alkitab orang lain yang bukan kenapa jadi buku kamu yang kamu imani, kamu saya kan bertanya, Paman. Saya bertanya, berhasil tidak penyesat alias iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan orang-orang jadi pengikut Yesus Kristus? Berhasil tidak? Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menjadikan banyak orang di seluruh dunia menjadi pengikut iblis dalam nama Yesus? Berhasil enggak? Di mana ayatnya tertulis dalam Alkitab bahwa iblis memakai nama Yesus Kristus? Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Namaku siapa yang bilang itu? Kamu memutarbalikkan apa yang kamu katakan. Yesus berkata kepada Jadi gini bang. Nama Yesus itu apa yang perkataan Yesus. Nama Yesus itu banyak dipakai orang untuk menyesatkan seperti. Sekarang siapa yang pakai nama Yesus? Bahas Bible. Di gereja-gereja pakai nama Yesus atau pakai nama bombong? Untuk membantah Yesus bukan Tuhan, membantah Yesus bukan Tuhan. Sorry dulu. Galatia 1 ayat 8 sampai 9 Ini Galatia 1 ini orang yang justru menggunakan nama Yesus. Sabar bang. Sekalipun malaikat atau manusia, malaikat atau manusia yang mengabarkan Injil yang lain daripada kamu terima, itu adalah sesat.
Begitu. Oke. Tapi ada. Bang, Ya, Abang, tapi Ya. di luar Kristen tidak ada yang menuhankan Yesus. Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengenal dia Ya, itu. betul Oke, itu. baik. Baik. Saya bacakan dalil, Bang ya. Bang Juma. Sabar dulu, gantian. Sabar, gantian. Saya bacakan dalil yang Anda bahas tadi. Tetapi sekalipun kami, kita lihat kata kami di situ merujuk kepada diri Paulus itu sendiri. Oke? Meskipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Kami di sini itu adalah kata penambahan. Itu tak ada kata kami. Jadi sebenarnya terjemahan yang ada adalah meskipun malaikat atau kami yang memberitakan Injil kepada kamu yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Lukas? Apakah Paulus memberitakan Injil Matius, Injil Yohanes, Markus? Tidak. Berarti yang dimaksud Injil lain adalah keempat Injil tadi. Berarti terkutuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes karena memberitakan Injil selain daripada Injil Paulus. Gini Satu. bang, Sabar bang. dulu. Makanya Bang Suma Sabar ini dulu. nggak paham Bible. Lucu ya. Makanya Bang, Sabar kalau dulu, nggak sabar dulu. Saya belum selesai. bertanyalah Saya kepada belum ahli selesai. kitab, Bang. Saya belum selesai. Kalian bukan ahli kitab, Belum, makhluk belum. kitab iya. Silakan aja. Dengar. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Pertanyaan saya, yang diminta waspada di sini orang Yahudi atau orang Kristen? Jujur. Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang setelah itu orang Islam atau orang Kristen? Yang datang memakai nama Yesus. Jujur. Kristen, paman. Kristen. Jadi penyesat yang menggenapi nubuatan tersebut Islam atau Kristen? Jujur. Oke, berarti Kristen, paman. Jangan oke doang. Jangan oke doang. Oke, kita tampilkan Jangan dalil. oke doang. Jangan kita oke tampilkan doang. dalil. Pertanyaan saya, baca. siapa Sebentar. siapa yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun, ngaku-ngaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Islam atau Kristen? Jawab. Paulus. Jangan main itu Kristen. dong. Jawab. Oke, coba Bang Juma bacakan tadi dengar apa perkataan Bang Juma mengatakan apa? Di abad Berhasil Oke. tidak? Sekarang kita baca. Berhasil tidak? Sebentar. Orang-orang Kristen mendatangi murid-murid Yesus yang asli, menganiaya mereka, lalu mereka membawa-bawa Kamu nama dengar. Yesus Kristus. Berhasil tidak? Berhasil, Bang. Ini di room Islam ini panik sekali. Saya Di bertanya, kok malah curhat? mute juga ada. Saya bertanya. Di Saya mute bertanya. ya Berhasil memang, tidak? Di mute juga ada, tidak beri kesempatan banyak untuk Boleh, Berhasil Bang Juma nanya tidak? kok nggak Umat pernah Kristen, jawab. apa, berhasil Bang Juma nanya tidak kok nggak gitu. pernah jawab. Kok ngomong yang Selesai. lain? Memakai nama Yesus Panik. menyesatkan banyak orang. Jawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang kepada Paulus itu? Itu siapa itu? Jawab Itu siapa itu? Makanya gini Bang Juma kalau ikut Siapa Muhammad- yang datang di Pulau Sebentar, Patmos sebentar. pakai tato di paha? Itu siapa? Kalau Bang Juma ikut Muhammad itu sudah salah jalan, Pak. Bagi saya. Tidak ada ucapan Karena Yesus apa? waspadalah kepada Dengar Nabi dulu. Muhammad, enggak ada. Tapi waspadalah kita kepada bisa Yesus tampilkan juga Kristus. data-data Al-Quran dan hadis kok. Bisa Kata nggak? Yesus, Oke, bisa nggak saya tampilkan data? waspadalah kata Nanti Yesus kepada Nabi mute. Muhammad. Waspadalah kepada Nabi Muhammad kata Yesus, gitu ya? Hah? Atau waspadalah kita kepada tampilkan Yesus data? Kristus. Sekarang kita bisa Astagfirullah. tampilkan data. Pertanyaan Timer. saya, hei, jangan memperbodoh diri, Tuh, jangan sabar dulu. memperbodoh diri. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Di mana ayatnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Diulang lagi. Oke. Oke, di sana apakah tertulis bahwa iblis memakai, siapa yang mengatakan perkataan itu? Ayo. Penyesat itu apa? Penyesat itu iblis Makanya atau bukan? kamu sesat di situ, kata Yesus apa? Kamu sesat. Penyesat itu iblis atau bukan? Hah? Butuh oksigen.
penyesat itu ya saya bantu ya. Penyesat itu belum tentu iblis, bisa saja manusia jadi penyesat. Nah, kalau Belum manusia, tentu iblis, Bang. orang manusia yang menyesatkan itu dia kerasukan iblis atau tidak? Belum tentu kerasukan. Kadang dia Belum normal tentu. kok. Belum tentu. Kadang dia normal. Iya. Kadang dia normal. Tetapi dia menjadi jahat itu karena pengaruh siapa? Kayak seperti gini Bang ya, kayak seperti begini Bang ya. Kayak misalkan Bang ya. Gak usah terlalu lebih kali. Gak usah kemana-mana. Kita pertanyaan Nggak usah saya kemana-mana, kan? berhasil tidak? Bang Osama dia tidak mau dengar Berhasil penjelasan tidak? kita karena Si dia panik. penyesat menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus. Ya karena namanya panggung Muslim ya wajar lah. Kita kan hanya Saya sebagai tamu, bertanya, jadi wajar lah mereka menguasai berhasil tidak penyesat memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? namanya juga kalau kita main bola di kandang. Ya, jawab aja. Iya. Ya, betul, Bang. Namanya kita Izin, bukan begitu, karena kalian tidak tertib. Kenapa Osama saya tidak mute? Karena Osama Betul, mau Bang. tertib. Bang Kalau Osama, kau ya. lele, kau tidak bisa tertib. Seperti cacing disiram air panas. Oke Bang, Izin, ya, Bro, gini Bang. Bang Silakan Host dengan rasa terima kasih ya telah menaikkan saya di sini, dan ini saya dengan rendah hati ya. Saya tidak mau menhujat, menghina di sini, tetapi saya mau mendapatkan ilmu dari Bang Juma atau teman-teman Muslim di sini juga tentang Islam. Ya, diskusi yang baik ya. Kalau Iya, Bang Juma iya. lagi ngomong jangan dipotong, saya mohon. Bang Juma orangnya pasti sangat pengertian, sangat dewasa. Jadi kalau beliau habis selesai bicara, pasti beliau akan silakan jawab. Diberikan kesempatan padamu ya. Makanya aku mau bertanya tentang Quran aja, bisa nggak nih? Karena Bang Juma ini kan memang saya pernah. Selesaikan dulu tadi Bang ya, baru lanjut ke Al-Quran ya. Terlalu Iya, tinggi Silakan, Guru, materimu. mohon maaf. Terlalu tinggi materinya ke Al-Quran. Bible dulu pahami. Bible itu hanya terjemah. Dan supaya Gini, jemaat-jemaat kalau- itu paham gini, Bible, Bang Juma. direvisi terus supaya mendekati pemahaman orang Bang Kristen. Juma, mungkin dari penjelasan Bang Juma saya bisa masuk Islam atau gimana? Oh, nggak bisa. Bukan begitu, saudara. Oh, berarti Anda- Bang Juma tidak mau aku masuk Islam. Gitu. Kalau Anda kayak- Jangan, memahami Bang. dulu Bang. bahwa Bible itu keliru. Anda sudah paham Jangan, Bible Bang. itu keliru. Bang Osama tidak ada gimana? juru selamat Bang. Tidak ada juru selamat selain Yesus Bang. Jangan Bang, jangan Bang. Jangan. Oh iya. Nggak Ya, makanya selamat gini, Bang. Gini Bang Osama, sebentar dulu, sebentar. Kan saya mau mendengar penjelasan Bang Juma. Yesus mengatakan di dalam Matius Yohanes 16. Gini Bang Juma. Aku memang Bisa harus nggak? pergi. Diam. Saudara Osama. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur, yaitu roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan. Bang Osama tenan ya. seterusnya. Tenan. Nomor 12-nya, Yesus mengatakan bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang belum bisa kamu tanggung. Sebab masih banyak hal yang ingin aku ajarkan hari ini, saat ini, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Pertanyaan saya, siapa seorang lain, penghibur lain, roh kebenaran lain selain Yesus yang mengajarkan segala hukum-hukum tadi? Jawab, itulah juru selamatnya. Roh penghibur itu yang dimaksud Roh Kudus Bang. Ya amin. Salah Bang Osama, Roh Kudus nggak ada aturan. Roh Kudus nggak bawa Makanya aturan. gini. Nabi Muhammad yang bawa aturan itu. Oke, bagus. Itu Nabi Muhammad, Bang. Bu Faders. Makanya Roh tadi saya Kudus mau nggak bawa tanya. aturan. Ya, makanya tadi saya mau Yesus tanya kepada Bang berkata, Juma. sudut dulu ini, Arlene ini kayak perempuan, diam dulu, kenapa? Saya bicara sama Osama, kalau sebentar aja. Saudara Osama, kalau Anda mengatakan Roh Kudus yang datang, Anda keliru besar. Kenapa? Yesus berkata di data nomor 7-nya, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Kalau Anda mengatakan itu Roh Kudus, Anda keliru. Yohanes 20 nomor 22, terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Mereka kemudian dihembusi oleh Yesus Roh Kudus. Nah, sudah ada Roh Kudus pada saat itu, coy. Kalau Anda mengatakan yang datang itu Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus di situ. Bahkan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Yesus juga ada Roh Kudus padanya.
Sedangkan yang datang ini adalah oknum lain. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kalau ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan kalau ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Ayo, siapa yang memuliakan kemudian Nabi? Bicara lagi kan, siapa yang memuliakan Keren ini, kemudian keren. Isa atau Yesus? Nabi Ini Muhammad kah? Gini saya atau bagi Paulus? saya ya. Itu dulu. Bang Juma Itu saya dulu. salut. Itu dulu. Siapa Bang yang Juma saya memuliakan salut. Yesus? Oke, gini. Nabi Bang Juma. Muhammad atau Paulus? Silakan Anda jujur. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita uji. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Yang memuliakan Yesus adalah orang-orang pengikut Yesus Kristus. Pertanyaan aja nggak ngerti bang. Siapa yang dikatakan oleh Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Bisa nggak? Sebab ada Gini, Bang tertulis, Juma, saya mau. terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ini yang difitnah Paulus terkutuk ini siapa? Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Karena apa? Nah, memuliakan atau menghinakan dengar itu? dengar dulu. Itu memuliakan atau menghinakan? Dengar dulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab, karena nabi-nabi yang terdahulu tidak bisa sebentar. Ini kok Jangan keselamatan? iklan lah. Kenapa keselamatan ini? Keselamatan. Siapa yang mengutuk? Sebentar. Siapa yang menghinakan? Siapa yang Nabi-nabi memuliakan yang Yesus? terdahulu diutus oleh Tuhan tidak bisa menegur ciptaannya Tuhan. Makanya inkarnasi. Sebentar. Ini semangat ngomong Allah aja yang ini. menjadi roh, Allah yang roh sebagai roh itu berinkarnasi dirinya dalam diri Alamak, manusia. itu ajaran antena. Makanya ia menyatakan Itu bisa Yunani Romawi berinkarnasi itu ajaran Roma Yunani. Memang Jangan kau bawa ke Pak, ajaran ini bangun Yahudi. kalian. Memang saya mengerti kok. Seperti Bang Osama tadi. Siapa yang memuliakan Yesus, Nabi Muhammadku atau Paulusmu? Bisa aku Pendiri tanggapi. agama Kristen kan Paulus, pendiri Islam kan Nabi Muhammad. Nah, siapa yang memuliakan Yesus? Nah, ini yang akan saya tanya, Bang. Jawab bang, bukan Tadi tanya, jawab. gini, tadi kan aku mau masuk Islam. Siapa? Saya selalu dengan penjelasan Bang Juma. Siapa tahu saya bisa masuk Islam gitu. Orang masuk Islam itu kalau menggunakan akal. Tidak menggunakan akal bagaimana mau sampai ke Islam? Jangan bang. Sebentar Bang sama tenang. Itu Ya, temanmu tidak larang seorang kamu pun menggunakan dapat akal. sampai Tidak boleh kepada katanya. Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jangan bang. Nah, itu Jangan, Bang. ke Jangan, temanmu, Bang. nggak Kata boleh cerdas Osama. katanya. Saya follow Bang Tapi Osama Osama ya. duluan nanti Saya yang follow masuk. Bang Osama. Ya? Makanya Bang Ini Juma dulu. gini. Ini Bang dulu. Juma. Siapa yang memuliakan Yesus? Bang Nabi Juma Muhammad tidak bisa- atau Paulus? Tidak bisa Itu dulu. tadi kan saya sudah bilang mungkin bukan mungkin ya, pasti saya bisa masuk Islam karena apa, dengan penjelasan Bang Juma. Kalau ada jawaban yang dari Bang Juma Pertanyaan saya, siapa yang memuliakan Yesus? Ini sudah Bang jalannya Juma hanya menuju Islam begini, ini. bagaimana? Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang kita uji di mana roh kebenaran itu berada, di Islam atau di Kristen. Kristen asalnya Paulus, Islam asalnya Nabi Muhammad. Siapa di antara dua tokoh ini yang memuliakan Yesus? Itu dulu. Oke, apakah di dalam Islam Muhammad adalah pendiri Islam? Apakah dia mengutus Roh Kudus? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang memuliakan Yesus, itulah yang penuh dengan roh kebenaran. Yang menghina Yesus Yang itu roh memuliakan setan. Yesus Kristus adalah, tadi saya sudah jawab, adalah orang-orang Kristen. Oke, yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Ya makanya itu kan tertulis. Bisa nggak? Dengar penjelasan dari orang-orang Kristen. Yesus berkata dalam Ini kan, Yohanes 17, Bang Juma, dengar, kamu bilang Bapa, aja gini. permuliakanlah anakmu Ini kan sebagaimana bukan sikap kemuliaan kamu, yang bukan kumiliki sikap di kamu. kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus itu manusia Iya, mulia. betul. Nah, lalu yang Yohanes 17 dikutuk di ayat- tiang salib ayat siapa? 5 itu.
Yang dikutuk di tiang salib menurutmu siapa? Oke, saya tanggapi. Orang mulia itu. Orang mulia. Itu adalah sebentar, makanya gini, di dalam kekristenan inilah dengar anakku dulu. yang Bisa dengar kukasihi. nggak? Itu yang Memang disalib panggung terkutuk itu orang kalian dikasihi memang rupanya. begitu. Otak bocor. Tingkar. Inilah Bukan anakku yang kukasihi. Saya berbicara. Kepadanya aku ada berkenan. suatu kalimat Yang disalib yang ini dikenang oleh Allah. Allah berkenan Allah, padanya. Allah. Dikasihi oleh Allah. Sampai dia disalib itu gimana? Wah, modal gigi palsu kayak Bisa gini mah. Ban Juma bisa nggak dengar aku? Anda yang bisa nggak mendengar aku? Kalau saya mendengar Ban Juma nggak tahu sekali. Ya tapi saya Anda tidak nggak memandang nyambung, paham apa yang makanya Bapak Anda Ban Juma diam. katakan. Itu ada Osama itu, tapi Anda cerewet, kayak banci lagi haid. Osama Ngomong aja itu kan tadi sudah bilang bahwa Ya saya bertanya, siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Anda kemana-mana perginya. Ini kunci di antara Islam dan Kristen, selamat atau tidak. Jangan Nabi Muhammad sebagai takaran. Yesus aja, Yesus. Kalau Nabi Muhammad berat buat kalian. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah sekarang siapa yang memuliakan? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Dari situ kita lihat roh apa yang ada pada diri kita. Roh yang datang kepada Kristen ini roh apa? Roh yang datang kepada Nabi Muhammad ini dan pengikutnya roh apa? Apakah roh kebenaran atau roh kesesatan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah tuh, roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Jadi ada penyesat, ada yang memuliakan. Al-Quran memuliakan beliau. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Wa barram biwalidati, dan aku memuliakan memuliakan ibuku dan juga Tuhanku. Aku memuliakan. Sedangkan kalau Anda melihat bagaimana Paulus mengajarkan tentang Yesus, ada nggak kemuliaan di situ? Juma. Kamu itu cuma conggor doang, Cat. Ini enggak, saya bertanya, Bung. Tapi Ada enggak kemuliaan yang diberikan oleh orang Kristen terhadap Yesus? Khususnya Otak Paulus, kamu ada enggak? kosong, Juma. Otak kamu kosong, jangan conggor. Lah, Cari kau jangan modal benci, Bung. Lawan saya pakai ilmu. saya bukan. Kau enggak akan pernah bisa menghentikan saya. Tidak bisa Anda menghentikan saya. Saya akan sebagai penginjil jalanan yang harus memberikan pemberitaan Jangan ini kebenaran dulu. kepada kalian. Sabar Gio, Osama sudah mulai sadar nih. Ayo. Zuma itu Bukan Pertanyaan sadar, saya- saya menunggu giliran untuk menanggapi, bukan Oke. sadar. Silakan. Siapa yang memuliakan? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Nabi Muhammad Paulus lah, itu Bang. levelnya hingga Tolong ada itu tunjukkan levelnya. datanya di mana Paulus memuliakan Yesus. Ingat ya, Yesus dikatakan manusia terkutuk di atas tiang salib oleh Paulus tanpa ilmu. Paulus tanpa ilmu mengatakan Kristus mati dalam keadaan kutuk. Dia dijadikan kutuk, bukan terkutuk. Siapa yang menjadikannya? Dijadikan kutuk, Bang. Siapa yang menjadikannya? Sementara Tuhannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, yang Yohanes 1 menjadikannya nomor terkutuk 14. itu, ya, yang menjadikannya terkutuk itu penguasa di Romawi. Nah, berarti kok komplotan pendiri agama Kristen itu menghinakan Yesus, sedangkan yang datang adalah roh yang memuliakan Yesus. Ayo. Iya, karena dia tidak percaya, Bang, ya. Kenapa Yesus harus dibunuh ya. Kenapa dia harus disalibkan ya? Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah firman, ya. Mesias yang datang. Iya kan nggak tahu, Bang. Makanya itu disalibkan. Coba Abang tahu, Bang. Abang tahu ini ya, bahwa Elohim yang datang. Kira-kira abang mau ngapain ini Elohim? Kalau abang tahu ya, kalau abang nggak tahu, pastilah ini sesat ini mengaku dari surga, ya kan gitu, Bang. Selamat sore.
Sorry, saya jawab dulu, Saudara Osama. Dengarkan pelan-pelan. Mas Suri. Orang Yahudi yang turun dari langit berupa malaikat saja. Mereka Gak tidak ada orang akan pernah Yahudi, Bang. Sorry saya potong dulu, Bang. Gak ada orang Yahudi turun dari langit. Gak ada, Bang. Yesus bukan orang Yahudi. Ya, itu kemanusiaannya, Bang. Kemanusiaannya. Dia berasal dari Allah, kemanusiaannya. Makanya itu, Bang. Iya, Aduh, ini saya Bang, boleh nggak jawab proses tadi? kelahirannya. Proses kelahirannya Tuhan itu lahir. adalah itu begini, Bang. Pada saat Yesus lahir melalui Maria itu, Bang, bukan benar-benar dia lahir. Itu proses kedatangannya, Mama, ya. Kira-kira orang waras bisa nggak Anda bodohi dengan kalimat Anda itu? Dalam narasi Abang Suma itu yang pertama bilang tanggal bukan Desember benar-benar itu tanggal lahir itu 25 maksudnya. sudah itu hari kelahiran Yesus. Saya pun nggak sepakat ketika Bible mengatakan Yesus itu lahir, tapi Yesus itu datang. Dia datang pada hari ke ini dunia telah lahir. melalui proses juru selamat yang lahir, Bang. Gelarnya yang lahir, Bang. Gelarnya yang lahir. Masalah generasi. Hei, saudara, Kalau Yesus bagi orang Yahudi. Bang, kalau Yesus sebelum dia lahir melalui Maria, dia tidak ada, Bang. Saya hari ini tinggalkan Yesus, ya. Oke, Yesus baik. mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Aku berasal dari Bapa, aku berasal dari bukan dari dunia ini. Nah, aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi kalau Yesus dari dunia ini, Bang, saya mualaf aja. Betul, Tapi Bang. faktanya Ya? dia firman kan? Itu. Berarti dia itu bukan yang awal. Ada yang memfirmankannya. Faktanya dia berasal kan? Berasal tuh ada Yesus, asalnya berarti kan? Akulah. Jadi memang kontradiktif. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Itu ucapan siapa, Bang? Ini ada Bang Suma di sini, bisa ditanya, Bang. Ya, itu ucapan siapa? Ya pernyataan Bapak itu, Bang. Dibuka lagi ya saya. Dibuka, Bang Suma, dibuka lagi ya saya 43 ayat 11 pernyataan Bapak. Tidak ada juru selamat selain aku. Dibuka lagi itu ayat. Nomor 10 dibuka dulu. Lagi. Nomor 10 dulu. Nomor 10 dulu diawali. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Iya, silahkan. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Betul itu. Yang dibentuk jadi daging ini siapa? Betul itu. Apa sih? Bukan dibentuk itu, Bang. Proses kelahiran. Proses kelahiran. Terbentuk enggak dia di situ? Aduh, kamu itu ini. Proses kelahiran, Bang. Saya katakan proses kelahiran. Kamu ini terlalu memaksakan kemudian ajaran Roma, ajaran Yunani masuk ke ajaran Yahudi, terlalu berlebihan. Orang Yahudi melihat orang lain. Gini, Bang, sudah tentulah Anda menolak Yesus. Kenapa, Bang? Di kitab Abang sendiri, Isa mengatakan, akulah jalan yang lurus, ikutlah aku. Enggak ada Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus. Justru kalian mengikut Muhammad, menolak Isa Al-Masih. Ilmu Qur'annya udah sampai mana? Ya, ilmu Qur'annya sudah sampai lah. Saya bacakan ahli, gitu. kami kan ahli kitab. Kalau Bang Suma kan ahli Quran. Umat Muslim kan ahli Quran, bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu Kristen, yang lebih mengetahui kitabnya. Begitu juga Quran, yang mengetahui Quran itu pasti Muslim. Begitu, Bang. Baik. Ya. Baik. Ya udah gantian. Guru udah jawab dulu. Anda mengaku ahli kitab ya. Ketika kemudian monggo, Bang. Ada kata di dalam kitabnya orang Yahudi, Besel menu itu tertulis di mana, Bang? Di dalam kitabnya Yahudi. Anda kan ahli kitab. Coba Besel menu maket metenu itu tertulis di mana, Bang? Ya. Saya kan umat terjemahan, Bang. Tadi katanya ahli kitab. Tadi katanya ahli kitab. Bukan ahli dalam bahasa Ibrani. Bukan ahli dalam bahasa Ibrani. Yang disebut ahli kitab itu ahli di dalam kitab. Ahli mesin, ahli dalam mesin. Terjemahan. Ahli hukum, ahli dalam hukum.
Makanya aku bilang kamu itu bahlul kitab. Terima aja nasib lo. Oke. Ahli Saya kitab. tanya dulu bang, Wah, apakah sabar saya Namanya tanya dulu bang. Osama, Iya. kalau ngomong Udah, tunggu dipikir dulu. dulu. Ada Tunggu konsekuensinya. dulu, supaya Anda itu satu kelas. apakah Seorang umat- pastor aja, apakah- pastor nih, Sabar pastor dulu, SWAT Bang. aja nggak Sabar ada dulu, bisa sabar dulu. melakukan perlawanan sama aku, apalagi mas jemaah kayak kalian. Orang-orang oten itu, sekali lagi katakan samamu, oten itu mau Sabar pastor dulu, mau sabar pendeta dulu. mau ST1 apa S1, S2, S3, STT atau S-tontong atau lulusan neraka sekalipun bukan ahli kitab tapi bahlul kitab. Sabar. Camkan Ya. itu baik-baik. Sabar dulu, Bang. Camkan itu Osama baik. Yang dimaksud dicamkan. Kalau ngomong yang itu dimaksud- harus dipikirkan dulu ya. Jangan Kalau lagi kau ngomong sebut jangan dirimu ahli kitab. mengklaim-klaim ahli kitab segala macam. Yang saya Kasih Bang katakan Zuma ahli kopi dulu. kitab. Karena ada konsekuensinya setiap perkataan kita itu. Ya. Jangan sombong. Ya, Gak bagus itu. ya kasih Ya, minum jadi dulu, Anda kasih minum mengatakan- dulu bang Suma kopi. Kasih Bang Ya. Suma kopi dulu. Minum kopi dulu Anda ya, betul mengatakan- betul. Kalau Anda enggak mengatakan ada bahwa remnya, enggak ada Yesus remnya. itu adalah juru Minum selamat. kopi dulu, minum kopi dulu. Yesus itu juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus Ya, yang menyesatkan itu- banyak orang itu adalah kan baca juru Alkitabnya hanya jahat setengah. yang mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi jahat dalam nama Yesus Kristus. Ya. Itu kan Itu. baca Alkitabnya tidak tuntas, makanya Jadi saya kesimpulannya harus bacakan begitu. samamu dari kitab Kejadian sampai Wahyu di sini biar kamu Nggak paham. perlu. Nah, makanya Matius pasal jawab 10. sendiri, pernyataan sendiri Matius dijawab pasal sendiri. 10 ayat Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Jangan kau comot-comot itu, Itu jangan. bukan Jangan kau comot-comot. Itu yang Emang enak digituin. Emang enak. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Itu pahami konteksnya. Apa konteksnya? Mungkin satu perikop dikasih dia bang, satu perikop. Silakan, Kalau silakan satu kau ayat bacakan nanti saya satu dikatakan perikop. Silakan. comot-comot. Oke. Dia kan Silakan bukan kau baca ahli satu kitab. perikop, saya dengarkan. Dia bukan ahli kitab, makanya dia ngutipnya cuma satu ayat. Satu, Nggak dua, tuntas satu tiga. kitab. Silakan Anda bacakan, dengarkan. Anda sekarang baca dari data nomor 1 sampai nomor 42 dari Matius 10. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Yang lain diam. Mohon izin. Silakan. Memangnya Silakan. saya kan tidak perlu mengikuti perintah. Loh, Anda mengatakan Sekarang minum kopi dulu lah, minum Anda kopi harus dulu. paham. Dengar Suaranya dulu. udah serak-serak. Pastor, saudara pastor. Anda Siap, diam dulu, siap, dengarkan. Anda mengatakan bahwa saya harus melihat konteks kan. Nah, sekarang Anda sebagai pastor, tolong Anda baca Matius 10 dari nata 1 sampai nomor 39. Saya ingin dengar atau sampai nomor 42. Silakan. Konteksnya itu satu kitab. Kan gak rambang, kan asal ngomong. Jadi Matius Asal pasal nyerocos. Di sini Matius bukan pasal- gereja, Saudara pastor, Ya. ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Justru Ini gini, bukan gereja. Bang Zuma. Ini bukan gereja, saudara. Kalau Anda ingin mengatakan baca mute. konteks, Berani nggak sekarang? Gini, silakan baca siapa- nomor siapa- 1 siapa sampai tuan rumah? 42. Sebentar, Saya tuan rumah bilang berani nggak namain mute? saya Gentleman menunggu dong. 10 menit. Bayangkan itu. Saya kasih Anda waktu untuk Iya, membual mereka selama 10 curang. menit. Curang mereka ini, pakai mute. Bukan curang, dengarkan. Saya Enggak, kasih saya Anda mau waktu. menjelaskan Anda, Saya kasih Anda waktu 10 menit dan saya mohon izin tanpa mengurangi Ya. rasa hormat saya kepada yang lain. Kita diam. Kita biarkan pastor ini membaca Matius 10 nomor 1 sampai nomor 42. Kita lihat apa endingnya. Silakan. 1, 2, 3. Mulai. Baca untuk apa? Baca untuk apa? Makanya saya mau jelaskan. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 ya. Itu dikatakan Yesus berkata kepada 12 rasul, "Pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Israel. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain." Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Lalu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, pertanyaannya, ya sebentar. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi seperti itu? Yohanes pasal 1 ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat 11 Baru menjelaskan 2 ayat dia langsung datang kepada kontradiktif bang ya. Baru 2 ayat aja langsung ya kontradiktif. makanya kontradiktif bagi yang tidak memahami. Tabrakan, Tapi kalau bagi yang tabrakan. memahami tidak kontradiktif. Makanya saya Tabrakan. jelaskan. Saudara, diam dulu. Ya tabrakan karena kalian
Diam dulu, Kalian bukan ahli kitab. diam dulu. Nih, tak kasih datanya. Kalian ahli dongeng, bukan ahli. Saya kasih datanya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman Bukan yang Yohanes engkau 17 saya nomor 8. Diam dulu, calabai. Diam dulu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah ada di antaranya pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak data itu? Oh, banyak. Nah, coba silakan. Banyak. Silakan. Ya, makanya dengan Yang lain mohon tenang. Kita tunggu seorang pastor ini. Tolong tunjukkan di mana Yesus sebelum ada kebangkitan makhluk dari kubur itu berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Silakan. Satu. Makanya saya jelaskan. Di mana tertulis? Dua. Jadi, nah, gimana saya mau ngomong? Gimana? Tiga. Dengarkan, tutup mulut, minum kopi 4. sambil dengarkan. Nah, jadi ia datang 5. kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang 6. kepunyaannya tidak menerima dia. Yohanes pasal 1 ayat 11. Nah, barang siapa yang 8. percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak 9. Allah. Itu. Makanya 10. murid-murid pergi memberitakan Injil ke seluruh 11. dunia. 12. Dalam Kisah Rasul pasal 10, 13. Petrus ada di wilayah 14. Kaisarea. Kisah Rasul 15. pasal 8 ada di Samaria. 17. Gitu. 18. Memang bukan ahli 19. kitab. Kalau ahli kitab pasti enggak gitu cara ngarangnya. Ini 21. pengarang bebas. Saudara 22. cuma ini saudaraku yang suka ngarang 23. bebas Alkitab. 24. 25. Iya, kasih dia kopi dulu biar 26. tenang. Soalnya enggak mulutnya jangan 27. 28. 29. 30. jelas itu. Pembohong bullshit. Enggak ada. Jin pohon. Nah, Anda itu iblis penunggu gunung. justru Saya Anda berkata iblis. kepada saudara, dengar, diam. Anda pakai kitab Saya orang kasih lain Anda untuk kesempatan, apa? Anda diam. Anda diam. Saya kasih Anda kesempatan untuk berbohong tadi, Saya tapi kasih kamu Anda tidak kesempatan sanggup. khusus saya kasih kamu kesempatan sampai 30 kamu jelaskan Yohanes 1 ayat 11. 1, 2, 3. Dengar, saya berkata, adakah ucapan 4, Yesus, 5, segala firman yang engkau berikan 7, kepadaku telah aku sampaikan kepada 9, mereka dan mereka telah menerimanya 11, dan mereka percaya 12, bahwa engkaulah yang mengutus aku. 13, Pertanyaan saya, adakah 14, Yesus pernah mengucapkan 15, ucapan 16, pergilah ke seluruh 17, dunia, jadikanlah seluruh 8, bangsa menjadi 18, muridku, 19, baptislah 20, mereka dalam nama Bapa, 21, Anak dan Roh Kudus. 22, Ada enggak Yesus 23, pernah mengatakan 24, itu sebelum 25, adanya makhluk 26, yang keluar dari akan banyak, tapi ternyata tidak ada satupun dalil yang bisa Anda tunjukkan. Berarti Anda itu adalah setan penunggu gunung. Saudara-saudaranya iblis yang mau menyesatkan. Saya minta dalil. Justru Mana dalilnya? Sebentar. Anda silakan. justru Anda Saya tidak punya tunggu dalil. Anda tidak punya Saya tunggu dalil dalil. bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus yang lain. Justru Anda terima dari saksi dusta yang mengatakan Yesus Segala yang lain. firman yang engkau Saksi berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di situ siapa? Mereka telah menerimanya. Mana firman yang Dia diterima siapa? muridnya sebelum adanya makhluk yang Siapa? keluar dari kubur itu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi Makanya muridku. Itu mana? Di mana? Di mana tertulis? Makanya enggak. Ya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lah, apakah ucapan itu Yesus pernah ucapkan? Yesus yang ucapkan. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Nah, itu Matius saksinya. Kamu saksinya siapa kalau bukan Yesus ucapkan? Saksimu siapa? Jangan dusta. Di mana? Kamu nggak punya saksi kecuali Di mana Yesus dusta. pernah mengatakan Dengar, pergilah ke kamu seluruh jangan saksi dunia, dusta. jadikanlah seluruh Ya, bangsa itu menjadi Matius muridku. yang katakan, saksi Yesus mata, pernah saksi mengucapkan peristiwa. kata itu di mana? Mana kamu punya saksi mata, saksi peristiwa? Kamu siapa? Kamu saksi dusta. Saksimu siapa? Kenapa orang gini jadi gila? Pastor jadi gila kok? Kenapa?
Segala Kamu gila, firman karena yang engkau kamu berikan nggak punya saksi kepadaku, mata, kamu ngarang. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Hai, Pertanyaan saya, itu ngawur apakah kan? masih ada firman Itu kan yang di belum Yohanes, disampaikan? ini di Matius. Bagaimana Sekarang kamu ambil Yohanes ke pertanyaan Matius? saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Kenapa kamu bertanya begitu? Lah, karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah masih ada yang belum disampaikan? Firman yang mana? Telah yang disampaikan yang mana? Konteksnya kepada siapa? Makanya. Jadi Itu suara penyesat penyesat yang aja kau begitu. terus. Nah, kamu penyesat. Bodohi jemaat Nah, nyesatin. Kamu tuh nyesatin Kau umat. sekolah, Gini, kau sekolah firmannya. teologi itu hanya untuk menipu Gini. orang. Nah, kamu juga enggak ada apa-apanya selain nipu. Ya, saya bertanya samamu sederhana, dasar-dasar kekristenan. Dasar-dasar kekristenan Gini, serta gini, dengan gini, ajaran Bang. Yesus. Dengarkan. Dasar ngibul Yesus kamu. berkata, Dasar segala ngibul. firman yang engkau berikan, segala firman, Sudah. semua firman Sudah, yang Bang. engkau berikan kepadaku, Sudah disampaikan, aku Bang. sampaikan Sudah kepada disampaikan. mereka. Pertanyaan saya, sudah disampaikan, Bang. Itu jadikanlah adakah semua firman bangsa yang muridku, itu berkata perintah. dari mulut Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Silakan. Itu perintah, Bang. Perintah bahwa pergilah. Ya, Saya perintah ulang untuk lagi. mengutus, ya. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah segala firman yang telah Yesus sampaikan ada di antaranya perintah pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Yesus? Buktinya Adakah? segala firman itu. Matius 28 ayat 19-20 Yesus yang berkata. Justru pernyataan orang yang keluar dari kubur Ya, ini karena yang harus diuji. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ada saksi mata selain saksi dusta. Saksi mata mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Ucapan oknum yang Yesus keluar ngomong, dari kubur ini Yesus mau yang ngomong diuji. itu yang menyampaikan. Apakah itu Sedangkan Yesus atau bukan kamu Yesus? Ini saksi dusta. Kamu saksi dusta karena kamu tidak menyaksikan yang keluar dari kubur itu siapa selain kamu berdusta. Seakan-akan kau melihatnya. Sedangkan saksi Siapa? mata, Siapa di antara saksi murid mata- Yesus saksi melihat mata Yesus keluar dari Matius. kubur? Hei, Ya Matius murid rasul. di mana Matius melihat Yesus Ya. keluar dari kubur? Ya Di mana? Matius murid rasul. Di mana Matius melihat Yesus keluar dari kubur? Petrus menyaksikan. Di mana Matius? Di mana Petrus melihat Yesus dari kubur? Ya itulah makanya kebodohanmu di situ. Kamu Oke, diam. Dinda Alktp, kasih mute dia. Saya tampar dia dengan Bible. Dengarkan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Dengar. Semua Maria, ada Maria Yakobus, ada Maria Magdalena, dan Maria-Maria yang lain datang di kuburan pada Minggu pagi. Mereka melihat kuburan terbuka. Mereka masuk tidak menemukan Yesus. Lalu mereka para Maria ini mendatangi Petrus, memberitakan apa yang mereka sampaikan. Namun Petrus dan kawan-kawan tidak percaya dan menganggapnya itu adalah omong kosong. Kamu bilang Petrus lihat, pastor, kau itu sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menipu. Karena kau ngibul. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Apakah Petrus melihat, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Nah, tukang ngibul. Tidak, Om. Tidak, kata Osama tidak. Menurut pastor, apakah Petrus melihat Yesus keluar dari kubur? Tadi kau mengatakan melihat. Sekarang jawabanmu apa? Silakan. Di dalam kisah para rasul, pasal apakah 1 Petrus ayat 3, melihat Yesus keluar dari kubur? Makanya mulutmu diam dulu supaya saya dengarin saya. Nah, dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan sesudah kebangkitan Apa? pada lebih dari kisah para rasul pasal 1. Yang saya tanya, apakah Petrus melihat itu- Yesus keluar dari kubur? Iya. Di mana dalilnya? Menyatakan bangkit dari kubur. Dia menyatakan diri.
Lah, Thomas misalnya. Ini ku bacakan dalil. Thomas yang Kau diam, meragukannya. kau diam, penipu. Kau penipu, diam. Saya bacakan dalilmu. Di Kisah Para Rasul nomor Makanya penipu 24. Penipu, pembohong. Hanya pengejar perpuluhan, dengarkan. Di dalam kitabmu, dengar. Pengejar Saya duit, bacakan dan- samamu. Penipu, pembohong, penipu, penyesat, temannya setan, dengarkan. Lukas 24, dengarkan. Jangan kau tertawakan dirimu. Nomor 9 dari Lukas 24. Diam. Kamu datang ke Diam. jangan dipakai mute. Diam, wahai penipu, diam. Kubacakan dalilmu sekarang nih. Lukas 24 nomor 9. Nih ya teman-teman, si pastor tadi itu adalah pembohong, penipu, penyesat. Dia itu perpanjangan tangan iblis sebagaimana Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawan setan di dalam membantu setan durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Pastor tadi adalah pahlawannya iblis untuk menyesatkan orang. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Kita baca dalilnya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Berarti termasuk Petrus. Nah, kelihatan kebohongannya kan? Mereka kemudian menceritakan kepada ke-11 murid, kepada semua saudara dan saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdalena, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul yang ke-11 orang. Tetapi mereka, menurut mereka, perkataan-perkataan itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk di dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kafan, lalu ia tidak melihat Yesus. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya ke dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Jedar. Pastor pembohong, penipu. Makanya kalau ada Bang Suma di Komal-Komal, jangan kau coba-coba naik. Permalukan kau. Ilmumu belum seberapa. Kau sekolah STT, kau kejar ijazah. Saya tidak sekolah STT, tapi saya mengejar keberkahan dari Tuhanku untuk menyelamatkan anak manusia. Kutanya samamu sekali lagi, kau kalau tidak mau jemaatmu kosong, jangan kau tampil kalau ada Bang Suma. Kukuliti kau. Karena saya lebih paham Bible daripada kau. Paham? Kau belajar malamnya untuk berkhotbah di tempatmu hanya untuk menipu, bukan untuk menyelamatkan manusia. Saya berbeda. Saya menyampaikan kebenaran tertulis di dalam Biblemu, bukan saya ngarang-ngarang. Petrus tidak tahu, Petrus tidak lihat kebangkitan. Sedangkan penyaliban tak ada muridnya yang tahu. Mana dalilnya? Di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Paham kau? Jangan kau ngarang-ngarang cerita di depanku. Nanti kuludai matamu pakai dahak. Paham ya? Ilmumu belum seberapa. Kau boleh bertitelkan sarjana teologi, master teologi, gila teologi, boleh. Tapi jangan kau bilang kau lebih paham Bible daripada saya. Camkan itu baik-baik. Silakan yang lain. Bang love you. Assalamualaikum. Luar biasa Bang Suma. Ya, Bang Suma ini paham Bible, tetapi artinya memutarbalikkan firman. Apakah Bible seperti gitu? Yang memutar firman tadi itu pastormu. Dia mengatakan Petrus melihat Yesus keluar dari kubur. Saya justru meluruskan. Petrus tak melihat. Kau bilang saya yang memutar. Ya. Enggak, dari kesemuanya, bukan hanya ayat ini aja, bukan hanya ayat ini. Kalau ayat yang ini mana yang saya memang putar? Betul. Mana yang saya putar coba? Seperti Abang bilang Yesus bukan Tuhan, itu kan Abang memutar Bible itu. Di mana Yesus? Di mana kemudian Yesus pernah menggantikan Tuhan Elohim? Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Elohim? Di mana? Saya tidak pernah mengatakan Yesus menggantikan Elohim, tidak. Tapi Bapaknya kau mengatakan dia Tuhan Elohim.
Emang Iya, Tuhan kan ada berapa? validasi dari bapaknya. Oh, sama. Validasi dari bapaknya. Inilah Tuhan ada anak berapa? yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu gimana, Mana Bang? dia di situ Tuhan? Ketika Di mana dia Abang, Tuhan? ketika Di mana Bang, Tuhan di situ? ketika- Di mana Tuhannya? Inilah Ini Tuhan berbicara yang tentang- kukasih. Tentang Ya, apa? Yesus kan pemilik surga, pemilik bumi. Matamu Ya kan? suwe. Di mana Yesus mengatakan dia pemilik surga? Ya, Di dia mana? berkuasa di surga, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia berkuasa di surga? Mana dalilnya? Itu pernyataannya, Bang. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, ini kan Bang Suma kan. Masolang Bang Suma generasi. ini kan Dari atas itu banyak air hari-hari. hujan juga dari atas. Air Wah, hujan dari inilah. atas juga air hujan. Iblis juga dari atas. Banyak dari Ya. atas. Matahari juga cahayanya dari atas. Bulan juga cahayanya dari atas. Bukan berarti dia Tuhan kalau dari atas. Popo parakang juga dari atas. Kuntilanak juga Bang dari Suma, atas. Bang Aliran Suma, listrik ini- PLN juga dari atas. Tolong Cicak buatkan juga kopi dari dulu buat. atas. Aduh. Tolong buatkan kopi dulu buat abangku ini. Saudara, Mungkin sudah jangan ini. pertahankan keegoan pada saat kau sudah hancur lebur. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya dari atas. Tadi di awal saya naik ke sini, saya membacakan dalil bagaimana Yesus mengatakan mereka juga dari atas sama seperti aku dari atas. Yohanes 17:14. Kalau menurut Bang Suma, Yesus dari atas mana, Bang? Menurut Abang Suma ini dari atas langit, dari Yesus atas apa? dari atas itu maksudnya utusan Tuhan, Cak Ayu. Bukan dia turun seperti Dewa Krishna. Bukan. Maksudnya itu dia dari atas, dari instruksi yang maha tinggi kepada Maria untuk dia hamil agar melahirkan dirinya. Itu maksudnya. Aku dari atas itu bukan dia turun dari langit terbang, tapi dari atas itu maksudnya adalah aku menjadi manusia bukan karena ibuku digauli lelaki, tetapi karena instruksi dari atas yang dibawa oleh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 kepada ibuku. Itu maksudnya. Oke. Sekarang saya tanya, Bang. Pada saat Yesus terangkat ke atas itu, ke atas mana lagi, Bang? Ke atas langit. Ke atas langit, sama seperti seluruh umat Islam juga ke atas langit. Al-Quran Ali Imran ayat 69. Iya. Seluruh umat Islam terangkat ke langit. Berarti bukan surga ya? Berarti bukan surga ya menurut Abang Memang ya? tidak ada dalilnya di dalam Bible Yesus ke surga. Jadi bagaimana? Yang ada di Bible Jadi bagaimana? Jadi bagaimana Yang menurut ada di Yesus? Bible Aku itu naik ke pergi langit. menyediakan tempat. Iya, jadi menurut Yesus itu bagaimana? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, bagaimana? Berarti kalau dia nggak ke surga, bagaimana dia sediakan tempat? Silakan, Saudara, Bang. Yesus mengatakan aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu sudah ditentukan kemudian oleh Yesus. Siapapun dia yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka adalah utusan Tuhan untuk menyediakan tempat-tempat bagi kaumnya masing-masing di surga, di jannah. Bagaimana bisa dia sediakan tempat kalau dia hanya sampai di langit, nggak sampai ke surga, Bang? Logikanya di mana, Bang? Saudara, apa kau pikir Yesus itu seperti tukang batu? Naik ke atas menyediakan tempat, bikin rumah dan seterusnya. Tidak, itu bahasa khiasan kepada kaumnya Bani Israel. Itu. Kaumnya Bani Israel. Tidak ada kemudian dalil Yesus itu terangkat ke surga, nggak ada. Carikan saya satu dalil kalau ada. Kalau ada ucapannya Yesus terangkat ke surga, agak saya lain turun nih sekarang. pemahamannya ini, Bang Suma, agak lain. Saya turun nih Agak sekarang, lain saya ini berhenti. pemahamannya, Bang Suma. Dasar bahlul. Agak lain ini pemahamannya Bang Suma ini. Anda istirahat, jangan bikin capek saya. Saya mau diskusi dengan orang yang pintar. Oke? Anda istirahat siap, dulu. Bang. Siap. Oke? Yang lain. Naikkan Kristen yang agak berakal sedikit. Jangan yang bodoh. Silakan. Jadi umat Islam itu seluruhnya yang mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka berada di sisi Tuhannya. Wala tansabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Selamat sore Bang Syuk. Ya, sore. Ya, Kristen ya. Silakan bertanya, Pak. Oke, saya tadi menyimak yang memuliakan Yesus itu Paulus atau Muhammad. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Siap. Siapa yang memuliakan di antara dua tokoh ini? Nabi Yesus Muhammad
yang memuliakan Yesus ya. Iya, betul. Tolong tunjukkan datanya ayat di mana Muhammad memuliakan Yesus. Tolong tunjukkan satu aja. Dari sejak kecil, ketika kemudian seorang tokoh, seorang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, ibunya difitnah sebagai pezina. Ibunya difitnah sebagai pezina. Tapi apa kemudian pembelaan Nabi Isa alaihissalam? Ibuku bukan seorang pezina. Ini masih bayi nih. Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya ibunda Isa atau Maryam itu bukan pezina, dengan pembelaan daripada anaknya yang datang kemudian kepada Bani Israel kaumnya. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dengan kata lain, Nabi Isa mensucikan ibunya, membela ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah manusia yang lahir dari hasil persinahan. Baca Talmud, Sanhedrin 52, 53 dan seterusnya. Di situ mereka menuduh Yesus sebagai anak zina dan kemudian menuduh ibunya sebagai pesina. Nabi Isa datang melalui Nabi Muhammad, diceritakan bahwa ibunya bukan pesina. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi yang masih ada dalam buayan, yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba bayi itu berkata, hei kalian yang menuduh ibuku, ini Abdullah, aku hadir di tengah-tengah kalian sebagai mukjizat, sebagai tanda yang Tuhan berikan kepada kalian. Aku ini hamba Allah, atani alkitab, Tuhan memberiku ketetapan-ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi bagi kalian. Dari sejak kelahiran saja, dari sejak kelahiran saja, Nabi Muhammad sudah memuliakan ibunya Nabi Isa dan juga Nabi Isanya sendiri. Pertanyaan saya balik sama Anda. Tunggu. Nanti Anda tanggapi, saudara. Nanti Anda tanggapi setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan pembelaan Paulus terhadap Yesus dan ibunya ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria dan juga Yesus sebagai pesina dan anak zina. Di mana Paulus membelanya? Silakan. Bang Juma ini ternyata tidak menyimak pertanyaan ya. Yang saya tanyakan, tolong tunjukkan ayatnya Muhammad memuliakan Yesus. Itu kan narasimu. Tolong tunjukkan saya sudah ayatnya. menjawabnya. Mana saya sudah menjawab. Mana Muhammad memuliakan Yesus? Saudara, ada enggak? Saudara, ada enggak? Sebentar. Ada saya sudah paham maksudmu. Saya sudah paham maksudmu. Kamu mencari nama Yesus di Al-Quran. Begini. Nah, tajarin biar kamu tidak bodoh selama-lamanya. Diam, biar kau pintar. Orang Yahudi itu, ketika menamai namanya anaknya, pasti menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin nama Belanda, atau nama penjajah, atau nama orang Yunani. Tidak mungkin. Atau nama orang Romawi. Itu mustahil. Nama yang akan didomatkan kepada anak-anak Yahudi, nama orang Yahudi. Isa, nama Arab. Iso, nama Aram. Yesu, nama Ibrani. Ibrani, Aram, Arab adalah 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham alaihissalam. Jadi Yesu menjadi Iso, menjadi Isa, itu wajar. Ini adalah bahasa serumpun, membicarakan tentang tokoh. Sedangkan ketika penyesat menjual tokoh ini ke Roma dan Yunani, ditambahinya us, maka Yesus menjadi di abad ke-16 menjadi Jesus atau Yesus. Jadi kamu harus paham. Dengar. Yang dengar saya. Tanya. Sedikit lagi, please. Wahai manusia bodoh, pemakan babi. Dengar. Yesus itu nama palsu. Itu nama palsu itu. Itu nama dewa Athena yang dijual Paulus kepada orang-orang Athena.
Yesu nama orang Ibrani. Jangankan namanya anak Maria atau Miriam, nama Tuhannya Yahudi aja dipalsukan menjadi Theos. Asal kau tahu. Jadi Theos itu ketika dinobatkan kepada Tuhannya Yahudi itu nama palsu. Kemudian apa lagi? Bible atau Biblika kalau ditobatkan kepada kitabnya orang Yahudi itu juga nama palsu. Paham situ? Rasul. Rasul juga adalah gelar palsu. Kalau itu dinobatkan kepada ajaran tauhid, itu juga palsu. Yang paling terakhir adalah nanti ada nama Yesus setelah Belanda masuk ke Indonesia. Awalnya adalah Jesus. Yesus. Yang pertama Isus, lalu Jesus, lalu Yesus. Yesus itu nama setelah di Indonesia. Nama yang sesungguhnya adalah Isa. Al-Quran menyebutnya Isa. Sama seperti Musa, Moses, Musa, Moses, David, Daud, David, Daud. Begitu. Abraham, Ibrahim, Ismail, Ismail, Ishak, Ishak, Isa, Isa. Yesus tokoh fiktif. Sampai sini paham? Keren Bang Zuma. Benar sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Maria menamai nama anaknya dengan nama penjajah? Silakan. Sabar ya. Kamu tadi dari awal membahas Yesus terus saya tanyakan, di mana Muhammad memuliakan Yesus? Kok malah kemana-mana? Hah? Gimana kamu ini? Oke, baik. Saya jawab lagi. Dimute lagi. Sabar, dimute. Kalau dia nggak mau diam, tendang aja dari sini. Kalau langsung menggunakan bahasa Yunani di dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran bahasa Yunani Yesus, itu nggak ada. Atau Isus, itu nggak ada. Tapi kalau Anda berbicara mengenai sosok Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami menyebutnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesus. Itu Anda tidak bisa pungkiri. Oke, nama Esaus atau Yesus dalam bahasa Indonesia atau Isus dalam bahasa Yunani memang betul tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Baik, sekarang saya tanya samamu. Tolong kau tunjukkan tertulis di mana Paulus membela Yesus ketika orang-orang Yahudi menghina ibunya dan mengatakan mereka ada orang berzina dan anak zina. Silakan. Sudah diakui ya, berarti sudah diakui Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus ya. Silakan. Sendiri ya. Kamu akui sendiri kan, cuma tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada nama itu. Tidak ada nama itu. Yang ada adalah Isa. Yang ada adalah Isa. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan. Silakan, di mana Paulus memuliakan Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina? Silakan. Muhammad tidak pernah memuliakan Yesus. Kamu akui, karena Yesus memang tidak ada dalam Quran. Sekarang yang saya tanya, apakah Yesus dengan Isa sama? Ayo jawab. Yesus Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ya. Kamu akui kan? Sudah. Pertanyaan kedua ini kan? Iya. Pertanyaan kedua ini kan? Iya, Yesus dengan Isa apakah sama? Oke, diam. Pertanyaan kedua, saya jawab nih. Pertanyaan kedua, pertanyaanku satu, kau belum jawab. Ini sudah pertanyaan kedua, saya jawab. Oke, nggak apa-apa. Habis ini kau jawab pertanyaan yang tadi. Isa dan Yesus, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebagai nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu adalah sama. Cakupan kami adalah Al-Quran, bukan mengutip-kutip dalil kitabnya orang lain. Karena hanya ada satu nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, yang diberikan Injil. Sekarang Yesus, Anda katakan beda dengan Nabi Isa. Oke, kita jabat tangan untuk itu, kita sepakat untuk itu. Beda. Sekarang kita harus komitmen. Ketika Anda mengatakan Yesus dan Isa itu beda,
Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, ini Abdullah. Isa menyebut nama Allah. Atani Alkitab. Isa menyebut kata Alkitab. Wa ja'alani nabiyan. Isa menyebut nabi. Ini Rasul. Isa menyebut Rasul. Anda mengakui bahwa Isa bukan Yesus. Nabi Isa menyebut Allah, Nabi Isa menyebut Alkitab, Nabi Isa menyebut Rasul, Nabi Isa menyebut Nabi. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu bukan Isa, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul? Silakan Anda jawab. Berarti ya saya tanggapi dulu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yesus dengan Isa adalah beda, betul? Ya. Nah, gitu dong. Jadi jangan. Nah, sekarang jawaban pertanyaan saya. Jangan berkata orang Kristen menuhankan Nabi. Gitu, sekarang Bang. pertanyaan saya. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan saya, apakah Paulus memuliakan Yesus? Kalau iya, tolong tunjukkan. Diam. Tolong tunjukkan di mana pembelaan Paulus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Silakan. Apakah Paulus sudah ketemu dengan Yesus pada waktu itu? Saya tanya, saya tanya, sudah apa belum? Loh, kan? Itulah. Tidak berani jawab. Apakah Paulus memuliakan Yesus ketika orang Yahudi mengajarkan dalam Talmudnya sampai hari ini Yesus itu anak haram, Maria itu anak haram, orang haram yang berzina dengan binatang sampai anaknya lahir bernama Yesus. Apa pembelaan Paulus terhadap tuduhan Yahudi kepada Yesus kalau Paulus memuliakan Yesus? Silakan. Loh, Paulus menuhankan Yesus kok. Kenapa tidak boleh memuliakan? Loh, gimana kamu ini? Aduh, kamu ngeklaim ya. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Paulus. Loh, menuhankan kok tidak memuliakan. Ini toh kualitasnya debater nomor 1. Debater nomor 1. Ketika Gibran dianggap presiden, ketika Gibran yang hanya wakil presiden kemudian datang ke Makassar disambut, Bapak Presiden kita sudah menginjakkan kaki di kota Makassar, itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil presiden disambut dan dikatakan, Bapak Presiden kita 01 Republik Indonesia telah menginjakkan kaki di tanah kota Makassar, kepadanya kita hormat bersama. Apakah itu memuliakan atau menghinakan? Ya memuliakan, lebih tinggi derajatnya. Kalau memang gila, udah. Harus diturunkan, orang gila ini. Udah. Kalau kamu turun. Gibran dikatakan Anda turun, camat, Anda ke gereja seperti biasa. Anda colok pantat pendeta, jilat tangan Anda biar Anda waras. Jangan gila permanen. Gak perlu Anda pamer kebodohan di sini. Pak Sosro menghina Yesus. Memalukan. Yesus bukan Tuhan. Orang gila, kau menganggapnya Yesus itu Tuhan, padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau mengatakan Paulus memuliakan Yesus karena menganggapnya Tuhan. Kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi yang menuduhnya sebagai anak zina, Paulus disebut gila. Paulus disebut gila, Paulus disebut setan. Makanya Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di tengah-tengah Israel kalau Yesus itu Tuhan. Dia mengajarkan Yesus itu Tuhan nanti di orang-orang Roma dan Yunani. Karena bagi orang Yahudi Yesus itu anak zina. Datang kau mengatakan Paulus memuliakan. Iya, dia memuliakan Yesus di tengah-tengah orang Romawi Yunani. Padahal pertanyaan saya terkait orang Yahudi. Apakah Paulus pernah melakukan pembelaan kepada Yesus di tengah-tengah orang Yahudi? Maksudnya, kau mengatakan, oh dia memuliakan, itu gila namanya. Itu sedeng. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ketika orang Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak yang lahir dari zina, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam
disampaikan oleh Al-Quranul Karim melalui lisan Nabi Muhammad. Nabi Isa bukanlah anak zina dan ibunya bukanlah seorang pezina. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Bahkan diceritakan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Maryam itu adalah wanita yang sangat soleha yang dijaga oleh Allah. Seperti itu saudara. Jadi kalau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Demikian. Bang Sedo, Islam Kristen. Selamat sore. Nggak ada ya, Bang Kadal? Islam atau Kristen? Ini Selamat saudara sore. Muna yang selalu nantang saya diskusi. Ya, Ya, si Mona ini. Silakan Bang. Ayo. tapi jangan marah-marah. Enggak, Gimana memang nggak suruh saya marah? tegas. Kalian nggak ngerti kalau orang bertanya, kalian jawabnya lain. Saya memang tegas kepada orang yang bahlul, Bang. Maaf. Kalau marah-marah saya takut. Enggak, saya tidak akan marah. Silakan. Pakai timer ya. Ya, Apa yang mau dibahas? itu aja. Yesus hanya hamba Tuhan kah? Nanti kamu marah, saya takut. Enggak, aku enggak akan marah. Aku takut, cuma aku lari aja. Enggak, aku enggak akan pernah takut. Nih, lari beneran. Jantungan dia, keringat dingin dia, teman-teman. Keder dia Bang. Dengar suara abang aja dia sudah keder. Kena mental ya. Kena mental. Bang Alhamdulillah. RC, Masya Allah. apa kabar, Bang? Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cuma mantau aja ini yang penghujat-penghujat. Saya mau kejar aja sih. Allahu Akbar. Sehat ya Bang Juma ya, alhamdulillah. Sehat, sehat Bang, sehat. Ya. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Jarang saya ya Bang Juma jadi sibuk. Iya abangku, ini kan dekat-dekat ganti tahun kan, pastinya banyak tugas. Oh siap. Ini hari Iya. mualaf sedunia nanti tanggal 25 ya. Oh iya, siap, masya Allah. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oten-oten kalau naik komal itu pasti makan sampah basah dulu baru naik komal. Benar. Allahu Akbar. Saya gerunda saya di bawah ya. Gerunda saya mantau aja. Baik, abangku. Salam hormat selalu, Bang. Sehat terus. Ya. Teman-teman sekalian, tadi sebelum saya kesini, tadi ada Raja Goda ya. Raja Goda itu sebenarnya saya mau ngomong sama beliau, cuman ada Oten. Ya, Saya sangat ya. Amun naik keluar tino live. naon Bang. Tadi itu apa aku bilang Ya mau turun Raja live kumaha? Saha. Tadi itu saya dengarkan si Raja Goda abang kita. Beliau diskusi di API Kaltim kalau nggak salah. Beliau paparkan asal usul Islam dan Kristen di Tanah Batak. Waduh, saya tertarik sekali. Sayangnya komalnya ini si Dedi lagi istirahat dia. Komalnya dirungkatkan. Padahal sangat menarik itu. Asal usul daripada Islam dan Kristen di Tanah Batak. Tegas dia sampaikan dan secara singkat saya temukan data dari beliau. Dia katakan bahwa sebenarnya lebih dulu Islam di sana, sampai beliau itu keturunan yang ke-8 apa ke-9 dari salah satu raja Islam di Batak. Nah, itu yang saya dengarkan beliau tadi. Ada yang dari teman-teman kita dari Medan juga ngotot juga tuh. Tetapi datanya terbantahkan semua terkait dengan perang Padri dan seterusnya, itu terbantahkan semua. Keren. Iya, dia mengaku sebagai keturunan ke-8. Dan dia mengatakan bahwa buyutnya beliau itu dari keturunan 8. Berarti kalau misalnya dia 100 tahun lah misalnya, berarti sudah 800 tahun Islam lebih dulu di sana. Berarti dia pelaku sejarahnya Bang ya? Iya Dinda, padahal bisa kalau kita lihat Tanah Batak itu pertama masuk Kristen sana kan ini siapa? Mensen kan? Nah itu di abad keberapa, sementara dia adalah keturunan yang ke-8. Wah keren kali bah.
Keren. Iya, dia pelaku sejarah langsung ya. Iya, artinya Islam lebih dulu di sana. Nomensen itu datang belakangan menurut yang kita dengarkan tadi. Makanya saya pingin sebenarnya menggali sedikit informasi dari beliau. Tadi Makanya ada. Iya, tadi ada. Iya, tadi sempat di Tapi sini. kami nggak tahu. Kalau kami tahu tadi, kami pertahankan dia. Ada tuh yang istilah-istilah di sana disebut dalle itu kan ternyata bukan Islam yang disebut dalle itu. Justru yang meninggalkan agama leluhur mungkin yang disebut dalle ini. Ataukah yang mengikuti agama penjajah? Wallahu alam. Makanya saya minta kejelasan tadi sama beliau. Iya. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Jai. Sehat Bang ya. Assalam Dek. Cuman mau rindu dengan Gurunda dan Masya Allah. lama nggak bersapa dan nggak lama juga nggak di WA. Cuman mau mengucapkan aja terima kasih. Hari kemarin itu adalah hari di mana saya 1 tahun telah menjadi seorang Muslim dan Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih telah menjadikan saya manusia ya, karena saya nggak mau dikatakan binatang lagi. Saya nggak mau juga disuruh colok pantat pendeta lagi, cukup ya bagi saya. Ya itu sejarahnya ya. Sejarahnya. Gimana sejarahnya lagi? Ayo ceritaan singkat dulu. Ini kan hari ulang tahunnya masuk Islam nih. Usianya masih 1 tahun, masih bayi beliau ini. Selamat Bang ya. Ya terima kasih dan ya kemarin itu adalah hari di mana saya bersahadat dan hari ini adalah dimana juga ucok saya bentuk baru karena hari ini saya ulang tahun ucok saya juga karena hari ini tuh saya sunat. Oh iya betul. Dan waktu itu waktu itu pas hari ini juga mama saya itu marah-marah di Komal bareng Gurunda. Wah. Ingat nggak Gurunda waktu Masya Allah. Iya ingat. Waktu ibu saya marah-marah itu ya karena nama saya sampai ngomong juga sama ibu kan waktu itu. Iya. Siapa itu katanya gitu kan. Ya ceritanya sedikit saja. Mungkin saya duluan lebih dulu saya dari Bang Al KTP yang mu'alaf gitu ya. Dan alhamdulillah terima kasih saya sudah memperoleh hidup yang kekal. Insya Allah keturunan saya juga tidak akan menjadi seorang penyembah manusia yang bangkit dari kubur gitu kan. Dan insya Allah nantinya menyembah kepada Tuhan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sekalian. Maka anak keturunan saya juga kelak itu akan menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan kalau sedikit dan untuk Jadi anak keturunan Abang nanti sangat berterima kasih kepada Abang. Amin. Ya, Masya Allah. Ini berkat salah satunya benar-benar berkat dari Gurunda kita Bang Zuma, Masya Allah luar biasa. Saya kemarin itu semuanya karena Allah deh. Betul. Allah yang maha menggerakkan hati. Saya kemarin itu benar-benar kayak memikirkan lagi ya 1 tahun yang lalu di mana saya perang batin gitu ya. Saya ini bener nggak sih memilih ini? Karena sejujurnya awal-awal kali mu'alaf itu sebenarnya saya kan ujiannya begitu banyak juga. Saya rasa ujian mu'alaf kan memang banyak ya kan Bang Juma ya. Jadi apakah ini kutukan atau ini ujian begitu kan? Karena kutukan itu bilang karena ujiannya terlalu berat mungkin ya. Ini kutukan atau ujian dari Tuhan ya? Kalau kutukan maksudnya 1 bulan 2 bulan tuh pengen balik lagi makan babi Gurunda sebenarnya. Sebenarnya karena memang susah ya meninggalkan doktrin itu susah. Sampai oke, sekarang kalau disuruh cerita pertama kali saya berdiskusi dengan Gurunda, saya bukan tipikal orang yang suka menghujat karena saya tipikalnya adalah orang yang mencatat dan saya bertanya meskipun menurut Gurunda saya botol waktu itu, bahkan saya sampai 3 kali disuruh colok pantat pendeta ya, bahkan lebih kalau nggak salah, bahkan disuruh bahkan saya disuruh kau berak di atas piring kau kasih kecap. Itu bagi saya adalah jamu ya, karena jamu itu pahit kalau mau sembuh ya kawan-kawan gitu. Dan saya nggak ada di TikTok dulu itu, saya itu dulu ada di YouTube-nya Julkipe M. Ablas sama Lensa News Muslim sebenarnya. Saya masih ingat. Jadi, saya dengar beliau ini berkoar-koar kayak orang cinta aja nih orang gitu kan. Apa nih orang ini gitu kan.
Dan Bang Jai, sekarang nggak ada lagi tuh botol-botolnya, nggak ada lagi. Pinter sekarang banget. alhamdulillah udah jadi galon lah sekarang ya. dan dari Insya Allah ya, YouTube, Islam dari merubah YouTube, Anda. betul. Dari YouTube saya memberanikan diri mencatat untuk membantah apa yang dikatakan oleh Gurunda. Waktu itu mungkin catatanku tuh banyak banget, apalagi Gurunda ini kalau ngomong itu kan udah kayak dokter syaraf, memang brrrr gitu kan. Saya catat semua itu kan. Akhirnya dibantah semua sampai mungkin 4, 5, 6 kali ya saya berdiskusi, karena saya juga nggak terlalu botol juga sih sebenarnya gitu. Jadi saya mikir, iyalah kalau botol kan saya masih jadi Kristen sekarang, nggak mungkin lah saya botol ya. Saya pemikir, ada kata-kata yang sangat menyentuh di hati saya saat orang kecil. Sebenarnya kalian ini, Kristen ini adalah Muslim. Ketika baru lahir bayi itulah menjadikan orang tua kalian itu yang menjadikan kalian ini seorang kafir. Mungkin masih kecil Anda itu didoktrin, mau makan apa dikasih, kata Gurunda waktu itu. Mau dikasih baju warna pink pun laki-laki dipakainya. Nah, kalau udah dewasa, masa Anda mau pakai rok mini ke minimarket katanya kayak gitu, sementara kalau laki-laki kayak gitu kan. Artinya kalau cari pasangan aja memilih, masa cari Tuhan nggak bisa rasional, nggak bisa masuk akal? Masya Allah, Nah, keren. kayak ingat keren. sekali Gurunda. Dan Gurunda bilang, jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Dibilang. Waktu itu ya. Waktu itu betul. Keren. Kata-kata itu yang masih terngiang-ngiang gitu kan. Dan sampai pada akhirnya saya memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah waktu itu. Dan saya Allahu bertekad, Akbar. saya udah memutuskan bahwa saya harus saya tinggalkan. Agama paganisme ini harus saya tinggalkan. Tidak mungkin Theos mengosongkan diri mengambil rupa manusia begitu kan? Tidak mungkin. Dan perlu diketahui ya Gurunda, meskipun saya sekarang sudah Muslim ya, kemarin itu saya masih dapat undangan ceritanya itu untuk datang ke gereja. Ini undangan dari misionaris juga ya, nih seperti ini. Nah ini undangannya, nah ini kebetulan saya sekarang sudah tidak di tempat saya kan ya. Ini undangannya Gurunda. Ini Oke, selamat sore. Allah menjadi Dibesarin dulu. Boleh masa Dek, dibesarin, Dek. Iya. Nah di sini ada kata-kata mengapa Allah menjadi manusia. Nah ini bukankah ini menista ya Gurunda? Nah, di sini ada foto Maria dan yang tengah ini saya nggak tahu bayinya siapa dan ini nggak tahu bapaknya siapa, saya nggak tahu juga. Setelah itu saya tanya kepada misionaris itu, dari ketiga ini yang Tuhan yang mana? Dijawab ini Gurunda, ini katanya yang Tuhan. Serius loh. Nih, mengapa Allah jadi ini kelahirannya, kematiannya pun ada, masih aku diundang itu kan. Masa bayi kayak gini dibilang kan. Makanya kan Gurunda punya syair anakku sayang itu kan. Iya. Terima kasih sekali buat Gurunda atas bimbingannya kepada kami teruskan perjuangan Islam, perjuangan Muslim dan membentengi akidah-akidah dari adanya pemurtadan, karena memang kalau di Islam itu ya Islam gitu, nggak mengaku-ngaku kayak sebelah gitu kan. Dan terima kasih juga telah menjadikan Bang Alketepe, Bang Jai juga menjadi manusia yang insya Allah bertekas rahmat Allah. Oke. Kami tidak akan saya. jatuh ke dalam lubang yang sangat hina di kerajaan yang paling bawah, yaitu di neraka. Karena sejatinya saya dan Bang Al ketika saya bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, ternyata pada akhirnya capek-capek ke gereja, capek-capek bayar perpuluhan, diusir sama Yesus. Sekarang kan udah nggak lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Allah. Oke, boleh saya ngomong saudaraku? Terima kasih Gurunda. Alhamdulillah, mantap saudaraku. Iya, Bang Al, Masya Allah. Mantap. Kalau saya sih nggak sanggup ya kalau ngomong Garunda, saya pasti air mata ya, karena beliau ini menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Itu yang terpenting akhirat, karena dunia ini hanya panggung sandiwara. Makanya ada lagunya kan, dunia ini panggung sandi, itu ada di Al-Quran loh. Keren, Al-Quran memang luar biasa. Masya Allah.
Terima kasih Gurunda, kalau saya nggak sanggup ngomong ya. Sebenarnya saya itu agak malu ya sama Gurunda karena mama saya waktu itu ngamuk-ngamuk di Komal bahkan sampai waktu pijat nonot saya 4 kali. Kau sunat tapi nggak dipijat 4 kali kan nonotmu sama mamamu Bang Al. Aku 4 kali loh sampai gepeng nonot. Ya konsekuensinya ya memang besar ya. Iya. Terima kasih ya Gurunda, itu saja salam rindu dari Ya, saya. insyaallah sama-sama Dinda. Telah menjadikan saya manusia dan carilah domba-domba yang masih bisa diselamatkan. Ya mengakunya domba tapi makan babi, saya rasa bukan domba tapi serigala. Saya turun di Ciliga, bawah. Ciliga. Jangan turun dulu, ini ada tamu. Saya mau ibadah, Dek. Oh baik. Saya ibadah dulu. Ini ada tamu. Ini saudara Gumasa inilah asli Kristen Tulen. Ini belum ada campurannya. Ini asli beliau ini. Bahas pejabat. Kalau Kristen yang lain itu Kristen yang lain itu cuman nebeng-nebeng Yudaism. Kalau dia ini murni, betul-betul asli nih. Tanpa campuran ini, Pertanyaan murni. saya gini, pertanyaan. Tanya. Saya gini. Iblis kan menganggap para pejabat surga itu tidak Tuhan atau tidak SWT, tidak sangat suci. Nah, saya ulang, iblis dan umat iblis menganggap para pejabat surga, misalnya malaikat surga, tidak Tuhan atau tidak sangat suci atau tidak SWT. Pertanyaannya, kenapa Muslim sama seperti iblis? Jawab. Kenapa Muslim sama seperti iblis menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak Tuhan? Gumasak, kau pernah dengar nggak? Pernah baca nggak Matius 4? Di mana waktu Jawab Yesus pertanyaan saya, sabar, ini saya jawab. Waktu Yesus ke gerasa itu ada iblis ya yang namanya Legion, yang seorang laki-laki yang kerasukan roh setan, roh jahat, iblis. Kemudian begitu dia melihat Yesus, dia langsung sujud menyembah kepadanya. Hei Yesus anak Daud, jangan kau hukum aku. Usirlah aku ya ke babi-babi itu. Jangan kau buang kami ke jurang. Lalu dia masuk ke babi-babi itu. Lalu Yesus bertanya, siapakah namamu? Kepada iblis itu. Legion. Gumasak. Gumasak apa Legion? Lupa saya. Ini serius ini, kau jangan main-main. Seperti iblis menganggap malaikat surga tidak Tuhan, tidak suci, tidak sakti. Kenapa ST sangat suci? Kenapa iblis dan Muslim seperti iblis menganggap malaikat surga tidak sangat suci? Jawab cuma, jangan ku diam. Ayo jawab. Kedua, tolong kau jelaskan bagaimana, dari mana logikanya cuma Allah sosok yang SWT? Kenapa cuma Allah sosok yang SWT, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat suci? Ayo jawab. Emang ya Diam kalau semua. Jadi Yesus adalah seorang SWT, seorang Tuhan, seorang yang sangat suci bagi kami. Tetapi tidak bagi iblis. Pertanyaannya, kenapa Muslim sama seperti iblis menganggap malaikat surga tidak sangat suci, tidak sangat mulia? Masa Ya. kau tahu nggak arti SWT itu apa? SWT adalah sangat suci, sangat mulia. Sangat suci, sangat mulia. Oke. Yesus itu maha suci, maha tinggi. Maha artinya sangat ya, enggak usah seperti ibu nih. Maha artinya sangat ya. Jadi Yesus itu sangat suci bagiku, bukan bagimu. Pernah berak nggak Yesus? Iya. Oh iya. Pernah berak? Berak. Suci itu. Beraknya Kalau juga ada beraknya itu suci. Beraknya juga sangat suci. Mati aja. Beraknya sangat suci, tidak berdosa. Suci artinya tidak berdosa. Makanya Yesus
Yesus Kristusnya Yesus SWT. Kristus pasti SWT. Yang disucikan oleh Sang Maha Pencipta pasti sangat suci. Oke. Kristus artinya yang disucikan oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang KTP ganti Bang Juma boleh nggak bentar? Bang Juma kan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti Bang Juma boleh nggak sebentar? Bang Juma kan lagi ibadah ini. Nunggu Bang Juma boleh nggak? Maksudnya ganti gimana abangku? Silakan abangku, silakan. Bang Juma Saya kan juga lagi ini ibadah ini. lagi ini ya. Silakan aja tuh. Ya. Kalau kau bilang tadi Yesus itu SWT, kalau kau bilang tadi Yesus itu Allah, di dalam Yesaya 6 nomor 4 dikatakan di sini, Yesus akulah Allah. bukan. Dengarkan dulu Gamsa, dengarkan dulu. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dan dalam Wahyu 3 nomor 2 dikatakan di sini dikatakan apa? Dikatakan Wahyu 3 nomor 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggi, yang tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun, katanya, tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Kalau dikata kamu tadi Allah itu Yesus, iya. Kalau kamu bilang tadi Yesus itu adalah Allah, dalam Yesaya 6 nomor 14 dikatakan, dengarkan dulu, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dengar, satu. Yang kedua, di Wahyu 3 nomor 2. Ayat mana? Bentar. Yesaya 44 nomor 6. Yesaya 44 nomor 6 dikatakan di situ, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Dalam Wahyu 3 nomor 2, Wahyu 3 nomor 2, tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Kalau memang dia Allah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan ataupun Allah, maka dikatakan tidak ada yang sempurna di hadapanku. Dalam Wahyu 3 nomor 2 ini di saat Yesus sudah di sorga. Mana datanya Yesus sudah di sorga? Dalam Kisah Rasul 1 nomor 11. Apa kata di situ? Kenapa engkau melihat di langit? Kata malaikat itu, aku melihat Yesus di langit. Bila engkau melihat Yesus di langit, sama saja engkau apabila Yesus naik ke langit, sama saja turun ke dunia, sama seperti Yesus naik ke langit. Yesus naik ke langit sama saja turun ke langit. Dalam Kisah Rasul 1 nomor 11. Dalam Wahyu 3 nomor 2, tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini, abang? Dalam Yesaya 44 nomor 6, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Sama seperti syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah terakhir, tidak ada Allah selain aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dengarkan dulu baik-baik. Nabi Muhammad adalah utusan, sama seperti sama seperti apa? Sama seperti dalam Kisah Rasul, dalam Markus 9. Markus 9 nomor berapa? Markus 9 nomor 7. Apa dikatakan di situ? Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Dalam Al-Quran juga ada dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya di sini dalam dalam Markus 9 nomor 7, saudaraku, dalam Markus 9 nomor 7, ya, yang dalam Markus 9 nomor 7, taatilah Allah, taati Rasul sebagai, taati Yesus sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul. Kalau kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan, dalam Wahyu 3 nomor 2, itu Allah yang mana, saudaraku? Dijawab. Oke, catat ya. Dengarkan kata, Yesus salah seorang yang SWT, salah seorang yang Tuhan, salah seorang yang sangat suci, salah seorang, berarti banyak ya. Saya kan tadi bilang di Wahyu 3 nomor 2. Coba bacakan baik-baik ya, dengarkan, baca baik-baik ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Semua pejabat jawab surga dulu sosok yang Allah. pertanyaanku. Mana ayat mana?
Di Ayat Wahyu mana? Coba. 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Bangunlah. Wahyu 3 dan kuatkanlah nomor apa 2. yang masih. Wahyu 3 nomor 2. Iya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus kan punya Allah. Allah yang mana ini? Yahweh, bapaknya Yesus. Yahweh, dengarkan. Allah tertinggi. Kalau Yahweh Allah ya tertinggi. dalam Yohanes 4 nomor 2 ya, dalam Yohanes 6 nomor 26. Allah itu hidup sendiri, Allah itu besar, ya. Di dalam Roma 8 nomor 8 ya. Manusia, dengarkan dulu, manusia itu hidup sendiri, dengarkan dulu, manusia itu hidup sendiri. Yesus ini manusia apa bukan? Dalam Roma 8 nomor 8, manusia hidup sendiri, sama seperti Yesaya 6 nomor 24. Yesaya 26. Mendengarkan kata-kataku. Iya. Yesus salah seorang Allah. Kalau dia seorang Allah, dengarkan, kalau Yesus itu seorang Allah, dalam Wahyu 3 nomor 2 tidak ada, di dalam Wahyu 3 nomor 2 ya, Allah di hadapanku. Allah yang mana ini? Tidak ada yang sempurna. Ada banyak Allah, di hadapanku. ada banyak Allah. Oh. Jadi ada banyak Allah. Yesus ini juga Allah. Jadi Semua Bapaknya malaikat juga Allah surga gitu. pasti Allah. Di mana datanya bahwa semua malaikat surga adalah Allah? Bahwa Yesus juga menerima firman dari Allah. Mana datanya? Tunjukkan sama saya. Ya, tunjukkan sama saya datanya bahwa malaikat semua itu adalah Allah. Sedangkan Yesus menerima firman dari malaikat. Allah artinya super power. Allah artinya super power, Agat. Semua malaikat surga pasti super power. Dengarkan saudaraku, Yesus itu menerima firman dari malaikat. Mana datanya? Dalam Kisah Rasul. Dikatakan di situ bahwa yang engkau terima firman itu adalah dari malaikat. Mana datanya? Dalam Kisah Rasul, dalam Keluaran juga iya, dalam Kisah Malaikat Rasul surga juga itu iya. pasti super power. Tunjukkan datanya, tunjukkan Malaikat datanya, surga tunjukkan. pasti super power. Super power artinya dewa atau Allah. Makanya Malaikat ini semua ciptaan pejabat tidak. surga adalah super. Malaikat ini ciptaan tidak. Malaikat surga adalah ciptaan. Gak ada ilmu kau, sumpah. Cekek aja host, cekek moderator, gak ada ilmu ini. Nih. Makanya gini, Allah artinya dewa atau super power. Gak ada ilmu Allah kau, artinya Allah artinya super power. Aduh, Jadi gak ada semua ilmu, pejabat surga pasti super power. Penyembah Yesus dewa itu ya. super power tertinggi yaitu Yahweh. Yesus Makanya itu ada menerima- Allah tertinggi, Yesus itu Allah anak. Dengarkan Nah, dulu, benerlah Yesus berarti itu kalian ini Tuhannya tidak esa ya. Ya, berarti Yesus kalian yang banyak Tuhannya lain. banyak, Esa artinya Tuhannya satu banyak. kesatuan. Berarti kalian ini memang Esa pagan itu ya. pasti banyak. Pagan kalian ini memang Esa. pagan. Ya, pagan Esa kan artinya gitu. banyak. dengarkan dulu, Ya, memang. dengarkan dulu Artinya Gamsat. satu kesatuan. Esa artinya banyak. Esa artinya satu kesatuan, berarti banyak. Esa Gamsat. artinya Semua satu. Allah Kumasa, semua- kau belajar bahasa Indonesia dulu ya, baru debat agama ya. Turun Bineka kau. Tunggal Ika, Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Artinya Gak ada ilmu, sumpah. Yaudah, aku turun dulu, cuma ganti Bang Juma kok. Bang Juma lagi ibadah tadi. Gak ada ilmu dia. Nanti dulu lah Sedangkan Bang. Bentar dulu, tunggu Bang Juma udah, baru turun ngobrol-ngobrol dulu. Iya, iya. Sedangkan di sini saudaraku ya, saudaraku, dengarkan yang baik-baiknya agama Kristen. Rasul Yesus itu menerima firman dari malaikat. Mana datanya? Nanti kita baca. Ya, saya cari bentar ya. Saya lupa datanya Kisah Rasul berapa. Nanti dikira saya framing ya. Bahwa Rasulullah, bahwa Yesus adalah menerima firman dari malaikat. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53. Kita cari ya. Kita baca baik-baik, nanti dikira saya framing. Jadi kalau berani
berani mengatakan, barang siapa yang mengatakan harus menunjukkan datanya. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53 dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini apa dikatakan? Bahwa kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Artinya bahwa Yesus ini menerima firman, menerima hukum Taurat, dari malaikat, menerima firman dari malaikat. Ya. Jadi barang siapa yang menerima firman dari malaikat, maka itu adalah utusan. Ya. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53 dikatakan di situ, kamu telah menerima hukum Taurat dari malaikat-malaikat yang tidak kamu menuruti. Artinya bahwa Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka, itu Yesus menerima firman dari malaikat, bukan langsung dari Allah, bukan. Ya, bukan dari Allah langsung, tapi Yesus menerima firman itu dari malaikat. Yohanes 17 nomor 8. Kalau kau bilang tadi Allah itu adalah Yesus, dalam Wahyu 3 nomor 2, tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Allah yang mana ini? Dalam Yesaya 44 nomor 6, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi kalau Yesus itu, Bang, jadi kalau Yesus itu adalah Allah, berarti tidak perlu ada perantara malaikat kan? Dalam menyampaikan firman-Nya, langsung aja kan, dari hati ke hati kayak gitu kan? Yesaya 45 nomor 5 juga. Yesaya 45 nomor 5, akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Sesuai dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru Hosea 11 nomor 9. Aku ini Allah, bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan di situ? Aku Allah bukan manusia. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Dalam 2 Tawarik 6 nomor 14 dikatakan juga begitu. Sama seperti Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Jadi jelas dalam kalau Yesaya Yesus itu bukan Tuhan, Bang ya. Karena kalau ya firman-Nya aja dia melalui malaikat seperti rasul-rasul yang lain kan? Betul. Ya, ini oten-oten yang di bawah kalau masih ada, masih dengar ya, itu dicamkan ya. Tadi ada kata malaikat di situ. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, tak perlu perantara malaikat ya. Ya, teman-teman oten yang di bawah. Di dalam Semoga Al-Quran kalian juga ya. dikatakan surah Al-Ikhlas sesuai dalam 2 Tawarik 6 nomor 14. Apa dikatakan? Yesaya bukan 2 Tawarik, sorry. Yesaya 57 nomor 15. Allah itu tinggal tertinggi, tapi tertingginya tak tahu di mana ya. Karena Allah itu tidak butuh tempat tinggal. Allah itu tidak butuh tempat tinggal. Jadi kalau Allah butuh tempat tinggal, itu namanya bukan Allah, itu manusia. Iya betul. Jadi Allah itu tidak pernah nggak butuh tempat tinggal dan tidak tidak butuh rahim. Ya, gitu tidak kan, butuh Bang? rahim dan tidak diperanakkan dan tidak dianakkan. Allah itu tidak digantungkan, tapi kita yang bergantung kepada Allah. Ya. Betul, Bang. Jadi kalau kau bilang tadi ya, Damsik, Yesus itu adalah SWT. SWT itu artinya apa? SWT itu artinya apa? Maha besar, ya. Allah itu maha besar. Jadi kalau Allah maha segalanya maha besar, tidak mungkin Allah itu butuh tempat tinggal. Ya, kalau Allah butuh tempat tinggal, berarti tempat tinggalnya itu lebih hebat dari Allah. Betul nggak, Bang? Betul. Dia menciptakan tempat tinggalnya sendiri, kemudian dia tinggal di tempat yang dia ciptakan sendiri. Itu seperti aneh kedengarannya, Bang ya.
Dalam tadi ya, kalau nggak ada ilmu, kalau kau bilang tadi malaikat itu adalah ada Allah, sedangkan Abraham itu menerima firman dari malaikat. Di saat malaikat memanggil Abraham, apa kata malaikat? Apa kata Abraham? Ya Tuhan. Bukan ya Tuhan kepada malaikat, bukan. Tapi memanggil Tuhan itu kepada yang mengutus malaikat. Dalam Ulangan, dalam Kejadian, Musa juga menerima firman dari malaikat. Yesus juga menerima firman dari malaikat. Mana datanya dalam Kisah Rasul 7 nomor 53. Ayo Oten, naik lagi nih. Mau bertanya apa dengan Bang Juma ada. Pendeta ada. Jadi malaikat Yesus itu bukan langsung menerima firman dari Allah, bukan. Tapi dari malaikat. Mana datanya? Kau jangan fitnah kau Simon. Dalam Kisah Rasul 7 nomor 53. Baca baik-baik. Dalam Yesaya 44 nomor 6. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, dalam Yesaya 45. Sangat bertentangan sekali dengan kata Gumasa tadi. Banyak ilah-ilah, banyak Tuhan-Tuhan katanya tadi kan? Sangat bertentangan. Kalau Gumasa masih ada di bawah, tolong didengar ya. Yesaya 45 nomor 5. Akulah Allah yang terakhir, tidak ada Allah